Tidak. Ya dari mana? Dari mana kamu mau dari mana? Dari mana bacanya? Ya terserah kamu mau dari mana, saya ngikut. Oke, ini enggak, kami cara bacanya kan syair. Kalian kan penuh dengan syair. Susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Giliran ke pojok ngeroyok. Kawan-kawan, teman-teman. Ada loh, kami cuma berdua di atas. Mabuk semua kamu Di atas cuman Bunda sama Blender. Gak ada yang ngeroyok, gantian sama Blender. Ini Opa nih, Opa, selamat malam Opa. Oh, Bang Blender mana Bang Blender? Opa, selamat malam. Bang Blender. Opa, Mana monitor. Bang Blender? Opa monitor. Opa Kray. Kualitas ini room ini. Opa, monitor Opa. Loh, kemana kau tadi, woi? Dia nggak tahu aku tadi Blender tuh ya? Nggak tahu aku Blender. Gak tuh. tahu pas tahu Blender dia kabur. Lari dia. Pas tahu aku Blender langsung kabur dia. Nggak tahu dia ini. Katanya sebelum turun gak guna room ini katanya. Nggak tahu dia aku di sini. Kalau tahu aku dia di sini nggak mau naik tadi lontong tuh. Woi, kok lari kok aku Blender. Woi, naik kok lagi. Loh, Pakai ku pantau katanya, Dek, ku pantau room ini. Pas tahu Bunda bilang nggak sengaja kesebut. Gak ada orang, gak ada yang keroyok di sini, cuma Bunda sama Blender. Mana Blender katanya? Mana dia lari? Lari dia. Apa yang perlu dipantau? Gila, aku hanya menulis di sini apa yang tertulis, ya kan? Ini aja Sidan aja nggak Ebo ya kan, Dan? Ini Sidan aja Kristen dia. Nah, kau Sakti, naik lagi kau Sakti. Kau kok turun Sakti? Aku Blender. Kenapa? Aku Blender. Bang Blender. Aku Blender. Kau ini nggak berubah ya? Kenapa? Kenapa? Belum Nggak berubahnya kenapa? kena ini ya, laknatullah ya. Kenapa gitu? Kenapa gitu? Bahasa mana pula itu laknatullah? Maksudnya apa? Loh, wa syukurilah. Enggak, yang kena laknat itu tuh, yang kena laknat Tuhanmu atau saya? Tuhanmu Ya atau aku? kamu lah, Tuhan nggak mungkin kena laknat Bang Blender. Kita Galatia manusia 3:13 yang kena laknat. Iya. Galatia 3:13 laknat kena tsunami habis. Oke, Semua. Galatia 3:13. Dengar lu, Galatia 3:13 tuh terkutuklah, mati di tiang kayu salib. Siapa itu? Yang mati di kayu Sepotong-potong. salib. Lagi-lagi kalian ini seberaninya sepotong-potong. Ya coba jelaskan Galatia 3:13, jelaskan. Terkutuklah yang mati di tiang kayu salib. Memang Silakan. susah. Memang Aduh, susah ini mah memberitahu. nggak tahu dalil deh, orangnya cuman Manisnya congor madu doang, di longor Jakarta aja gitu. ini longor. Berarti Sampah sama kencing onta. Berarti kau cuma imani aja ya. Hai Ya. Bang Blender, Bang Cuma Blender. enggak, ini. cuma imani saja kok gitu. Ya. Udah lah, nggak guna, nanti kita nggak ada edukasinya, mending turunin aja yang gitu, gak ada otak, masih mending dan deh. Itu bener. Gak bisa. Penny, Stagama. Penny. Iya, selamat malam. Malam. Islam Kristen Bang. Iya, saya pasti Kristen, Pak. Oh, Gak Kristen. mungkin saya Oh iya. sembah batu ya, Pak ya. Udah biasa aja, nggak usah marah-marah gitu. Santai aja bos. Kita nggak rame-rame Memang sini. saya nggak marah-marah kok. Iya, santai aja, nggak usah gitu-gitu kali. Kita kan Ini cuma lagi santai, Pak. biasa aja. Ini kita ini yang saya Memang tunjukkan. biasa aja. Emang kenapa, Pak? Yang saya tunjukkan data tertulis. Kita gini loh. Sebuah kitab suci, Iya. apakah pantas kitab suci berisi seperti ini? Gitu aja. Itu aja yang kita tanya. Pantaskah? Pantas saja karena gambaran yang benar seperti itu kenapa daripada menipu kan? Oh, suci itu apa ya artinya? Suci itu artinya bersih, Pak. Nah, bersih dari noda, ya kan? Bersih dari najis, bersih dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Nah, ini perkataan baik nggak kira-kira? Emang itu perkataan tidak baiknya apa? Itu susunya Susunya dijamah-jamah. dijamah dan di... Ah, Emang itu perkataan tidak baik? susunya dijamah-jamah. Itu perkataan tidak baik menurutmu? Iya, menurut Anda cemana? Kalau anak-anak dibaca cemana itu? Kira-kira? Loh, emang anak-anak baca itu harus diajarkan dong? Loh, iya, seandainya anak membaca itu, seandainya gimana? Nah, loh nggak apa-apa, kenapa emangnya?
Oke, jadi begini, kami cuma hanya mau menipis. Nggak sebodoh anak-anak lu mikirnya. Biasa aja lah, diam bos. dulu. Tenang aja, Nggak nggak Gak usah. masalah daripada kawin Nggak sama teratur anak-anak. nggak kamu? Mending aja dia Nggak baca. usah, nggak usah, kan? Loh. Nggak usah panik, santai Kalau aja. anak-anak gitu, Nggak usah, dia nggak kalau usah. baca Gini, nggak gini. masalah, kecuali Gini ya. dia digauli. Nah itu baru Nggak, Saksi masalah. turunkan aja tolong moderator. Nggak Nggak, bisa gini, kondusif gini. turunkan aja. Gini, Loh, jangan kan gini, gauli anak-anak gini, itu Kan gini. saya bilang, Gini, kan kalau gini. hanya dibaca nggak Udah, masalah, slow, kecuali slow. digauli. Gini. Nah, itu baru masalah. Slow. Jangan panik, bos. Kita nggak ada penghujatan Nggak sini. panik, Nggak ada Anda yang penghujatan panik sini. kok. Nggak ada penghujatan. Saya nggak hujat kok. Iya, maksudnya begini, Mana saya pantaskah? hujatnya? Enggak, kitab suci pantaskah seperti ini? Itu aja, tolong direnungkan. Pantas saja. Kenapa? Pantas ya, pantas, baik. Kalau Anda mengatakan pantas, apakah masih dikatakan kitab suci? Loh, kan saya bilang pantas. Tentu saja kan. Berarti Bibelmu itu bukan kitab suci lah ya, bukan kitab suci ya. Kok bukan kitab suci? Loh, kayak gini ada kotor-kotor gini. Loh, itu kotor di mana? Itu bahasa Itu susunya. di mana disuruh gaulinya? Susu itu apa susu? Kecuali Aku nggak ada disuruh bicara megang guru. beneran. Enggak, aku nggak ada Digauli bilang gaul. seperti bocah 9 tahun. Itu baru namanya Oke, sekarang aku tanya. cabul, pedofil. Terus bagaimana dengan Yesus? Ini masa ini suatu hal yang menceritakan tentang gereja Yerusalem Oke, Utara dan baik. Yerusalem Oke, kubacakan dengan hikmat ya. Selatan. Kok Oke, sebentar. tiba-tiba Oke, kubacakan dengan ente hikmat. berubah? Sebentar. Susunya dijamah-jamah dan Iya, itu dada Aisyah. keperawanan. Tunggu dulu lah, kok panas loh, kok Loh, panas. Aisyah kan Aku dijamah-jamah membaca. juga. Kok panas? Biasa aja lah, bos. Nggak usah kejang-kejang lah, bos. Kok panas kau? Panas kalian. Itu Kok kan panas? itu Kok kan kamu- isi Ya udah baca, Bibelmu. Aku mau baca. Kan saya juga hanya sambung aja. Gini. Aisyah, gitu kan. Nggak gini. Ada syair kan? Ada Tunggu, Aisyah. Diam Silakan, dulu Sair, Penny, diam dulu bisa lah. diskusi nggak kamu? Suaraku agak apalah, serang-garang Kalian baca, saya juga nyambung Aisyah. Udah gini, gitu sebentar. kan. Dijamah-jamah juga kan. Nggak usah panas kau, nggak usah panas, biasa aja. Jadi gini ya, aku ada sebuah ayat, sebarkanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ya, bagaimanakah cara penyebarannya? Apakah dengan sampaikan Kepada atau seluruh tidak? bangsa deh. Tunggu dulu. Oh, bukan seluruh bangsa. Oke. makhluk. Seluruh bangsa. Oke, baik. Ya, Seluruh bangsa. Oke. astaga. Oke. Kau ini bangsa juga kan? Bangsa ya. Kau ini bangsa ya. Oke, yang di bawah ini semua bangsa ya. Oke. Nah, bagaimanakah cara membacanya agar sampai kepada seluruh bangsa? Randa, bagaimana cara Susunya menyampaikannya? dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Pantaskah dikatakan ayat apa maksudnya? Oke, kubacakan ya. Oke, kubacakan. Susunya dijamah-jamah. Aisyah. Oh, kok panas loh, kok panas. Loh, Aduh, kok- Ma. Tadi kau suruh baca. Kan Aduh. saya juga nyambung aja. Ada syairnya kan? Ada lagunya juga loh. Cemana kayak gini lah. Aduh, biasa aja lah, bos. Kan sama-sama biasa aja juga dong. Kan saya juga Aisyah. Nggak Kan saya sanggup, hanya nggak ngomong sanggup. Aisyah. Nggak sanggup Loh. udah turun. Kok apa? Kok larinya ke sana ya? Aneh ya. Hah? Aku hanya membaca firman Tuhan. Kenapa kalian marah? Biasa aja lah, bos. Kenapa kalian marah? Aku hanya membaca. Jangan kalian panas. Enggak, begini loh. Karena kalian selalu kali mengejek-ejek Islam itu cabul apa segala macam. Jadi apa yang kalian sampaikan itu ketampol kepada kalian sendiri. Jangan menghakimi kalau tidak mau dihakimi gitu loh. Ya, kalian jangan menghujat. Aku nggak ada menghujat sini. Jangan kualitas Kristen. Jangan kalian tunjukkan Kristen kalian itu. Izin, Ya. katanya ada gurunda di bawah. Silakan naik gurunda. Nggak ada, nggak minta permintaan. Hah? Jangan kualitas apa? Kualitas ini kalian. Aku hanya membaca. Loh, aku kenapa sih? Kenapa? Kalau aku membaca nggak usah kepotong lah. Loh, kan saya nyambung juga seperti Aisyah juga kan. Nah, kau apa? Kenapa rupanya kau Aisyah? Kau keluarga perempuan rupanya? Kutanya lu. Emang kau keluarga perempuan? Loh, Apa urusan kau? gini, kan Apa urusan Aisyah kau? juga dijamah-jamah kan. Nggak Nah, masalah kan? juga Enggak. kan. Oke, sekarang aku tanya sama kau. Inilah Kristen ya, mencampur rumah tangga orang. Sekarang gini kau. Kau keluarga perempuan nggak? Kau merasa teraniaya nggak dengan menikahnya mereka? Kutanya sama kau. Hah? Kau keluarga perempuan?
Apakah Nggak ribut? ada, saya nggak ada masalah. Nah, jadi apa? Kenapa Kok kau yang bahas-bahas? tersinggung? Kenapa kau bahas rumah tangga orang? Nggak malu kok bahas Santai, rumah tangga bro, orang? santai. Saya hanya mengatakan Nggak kan malu kok, sesuai Bas. dengan apa yang Nggak. dikatakan Santai, oleh Sekarang oke, santai, baik. liriknya kan ada Oke, juga liriknya. Oke, sekarang kalau oke ku bahas, Aisyah. oke. Ku bahas ke rumah tanggamu ya. Jadi istri kau itu tele panjang cuman terima nggak kau? Hah? Istri kau tele panjang, bau cepetnya. Hah? Terima nggak kau? Udahlah, Namanya kau udah. mencampur rumah tangga orang gitu. Mencampur rumah tangga orang. Emang nggak bisa diskusi tuh orang. Emang Udah. kualitas hotel ini memang kayak gini kualitas hotel nih. Ya. Kualitas hotel kayak gini. Kalian asik mencampur rumah tangga orang. Jadi kalau aku bilang kalau kau perkataan kayak itu di jamah-jamah, aku bilang, bini kau itu cepetnya bau. Kau jilat-jilat cepetnya, marah nggak kau? Gitu ya sekarang, boleh kan aku mengatakan gitu? Cepet bini kau dijilat-jilat, ternyata cepet binimu bau. Itilnya panjang. Kan begitu? Aku hanya membaca, kok marah kau? Susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Kok apa ya? Ini kita apa? Enggak, ini loh konteksnya. Tuhan itu seharusnya memberikan perkataan yang baik untuk umatnya manusia. Tapi kenapa perkataan ini baru sebagian loh, belum lagi yang lain. Karena kalian mengklaim, wow, Islam itu agama cabul, Islam itu agama tuang kawin. Jangan kalian menghakimi kalau tidak mau dihakimi. Catat itu, Oten. Ya. Di komal-komal kalian selalu mengatakan Islam agama tuang kawin, cabul. Catat itu. Masih banyak lagi. Setiap hari akan kubongkar Bible kalian ini yang berisikan ayat-ayat nggak pantas. Tunjukkan di sini. Beritahu kalian. Jadi Mau kalian dengar jangan lagi ya. ada? Mau dengar ada Banyak. Hosea 2:10. Banyak Ini kali pun. lihat firman Tuhan ya, Hosea 2:10. Dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya di depan mata para kekasihnya, dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Waduh, Tuhannya pengen lihat kemaluan. Coba. Banyak air nggak pantas. Ini karena apa ya? Ini yang kami lakukan ini bukan mau menyerang kalian, bukan. Tapi mengapa ya? Membantah, ya, menahan yang kalian suka mengatakan, "Wow, Islam itu agama." Tapi ini lebih parah sebenarnya kalian. Makanya udah aku bilang, jangan menghakimi kalau tidak mau dihakimi. Ini belum seberapa nih ini, belum seberapa kata-katanya nih. Lebih parah lagi ada. Akan kami buka semua, akan kami buka. Ya nggak pantas. Setiap hari aku buka ini tentang ini. Jadi kalian jangan ini, makanya jangan kalian menghakimi, ya. Nggak perlu kalian sampaikan kayak gitu-gitu. Ini. Nggak perlu, bos. Atas dasar cabulnya mana? Hah? Susunya dijamah-jamah, susunya dijamah-jamah, susunya dijamah-jamah, dada keperawanannya dipegang-pegang. Kan lebih hikmat bacanya. Lebih hikmat nggak? Goyang kapal goyang. Kau Tafes ngapain kau mereport? Ya. Hah? Hosea 1 Talfes. nomor 2. Talfes. Mereport dia, Talfes. Goyang Turunkan. kapal. Hosea Goyang kapal. 1 nomor 2. Firman Tuhan. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah Waalaikumsalam wabarakatuh. kau. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, Ya. Bunda. Ya. Turun dah. Saya Lanjut, Bunda. cuman sebentar aja, cuman mengkanter fitnahan dan hujatan si manusia tadi tuh yang menuduh Ibunda Siti Aisyah. Sudah benar tadi data yang Yehezkiel 23 itu, Yehezkiel 23 nomor 3. Baca nomor 4-nya yang dimaksud kemudian di sana itu adalah Yerusalem dan juga orang Samaria. Kalau berbicara mengenai Yerusalem, mohon maaf ini karena ini kitabnya Yahudi ya. Kitabnya Yahudi yang kita tidak tahu benar tidak kitab ini ketika masuk menjadi kitabnya orang Kristen. Jadi yang dimaksud Ohola dan juga Oholiba di situ itu adalah Yerusalem dan juga Samaria. Artinya ya penerusnya Kristen itu dulu. Nah, sekarang kita masuk pada inti di dalam Yehezkiel 23 nomor 3. Di situ dijelaskan dalam bahasa Ibrani. Sana Metzrasim sana Naur Sam Sotma Aksham Dad Betholem Asa. Terjemahan jujurnya adalah
mereka berzina di Mesir. Mereka kemudian berzina pada masa kanak-kanakmu, pada masa anak kecilmu, pada masa kamu masih kecil. Itu bahasa Ibraninya naur. Naur itu artinya pada masa belum masih kecil, anak-anak kecil. Gimana anak kecil? Anak-anak yang belum balik, anak-anak masih masih netek kayaknya sama emaknya. Jadi di situ dikatakan mereka berzina di Mesir, mereka berzina pada masa kanak-kanakmu. Di sana buah dadamu dijama-jama, di sana putingmu, ya, dan keperawananmu dipegang-pegang. Nah, ini siapa mereka? Siapa engkau? Putingnya siapa? Masa mudanya siapa? Masa bunanya orang-orang Yerusalem. Nah, sekarang tolong tunjukkan kalau ada fitnahan di mana nak Siti Aisyah buah dadanya diginiin, putingnya digituin, keperawanannya kemudian digituin, itu di mana tertulis? Itu cuman fitnahan. Sedangkan kalau kita berbicara Yehezkiel 23 nomor 3, di situ justru orang Yerusalem yang kemudian ya masih kanak-kanak udah di ini ada benarnya dan seterusnya. Sedangkan Paulus mengaku sebagai orang Yerusalem. Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin. Berarti berdasarkan Yehezkiel 23 nomor 3 nomor 4, harusnya Kristen kalau punya malu itu jangan lagi menghina Siti Aisyah, dikarenakan dalil Yehezkiel 23 nomor 3 di situ ada kata naur. Naur itu adalah anak kecil. Jadi keperawanan anak kecil, kemudian buah dada anak kecil, kemudian putingnya anak kecil, itu di sana kemudian diperlakukan tidak senonoh. Itu dalil. Nah, jadi lain kali orang-orang Kristen ini kalau mau membahas Siti Aisyah, tolong untuk mendalami materi Yehezkiel 23 nomor 3, kitab yang kalian ambil dari agama lain. Jangan berfokus kepada terjemahan, masuk ke original teks. Ternyata yang dimaksud di situ adalah naur, anak kecil yang keperawanannya, buah dadanya kemudian dijama-jama dan seterusnya. Ini saya sendiri jadi malu ya. Nah, silakanlah. Makanya pantas kalau kemudian kalian itu membuat pabrik kondom. Ya, saya kira begitu, Bang Blender. Silakan dilanjut. Saya monitor. Iya, Bang. Hamtang. Luruskan rahangnya. Lanjut. Ini karena pengaruh mereka sudah panas sekali kita mendengar mereka. Wah, ini Islam agama ini cabul gini segala macam. Ketampol ke kalian sendiri. Itu teks originalnya lebih parah lagi, anak kecil. Kok kalian marah? Ya, buat oten-oten, jangan menghakimi, ya kan? Makanya selalu bilang Yesus, jangan menghakimi kalau tidak mau dihakimi. Kami hanya tidak menyerang di sini, tapi membentengin. Kok larinya kemana-mana? Berserak lah kalian, boy. Malam boy. Boy. Oh boy. 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 Oh boy. Ya, malam. Malam. Islam Kristen, Bang? Muslim, Bang. Oh, Muslim di bawah ya, Bang ya. Yo. Yuk. Ya, buat Kristen, kalian kan ini si Dan nih, Dan. Cuman Dan, ternyata Dan, biar kau sampaikan Dan, kau kan Kristen dan baru ingat aku kok Kristen. Dan. Oh Dan. Kristen 1000%. Coba. Sekarang gini Dan. Apa pendapat kau ternyata ketampol yang dibacakan Bang Juma teks originalnya itu ternyata bocah. Anak kecil menjama-jama. Itu Yehezkiel 233 tuh. Teks originalnya berapa? Ya kau pura-pura bodoh kau. Nanti kau ngocok situ enggak? Hah? Dengar itu, baca enggak? Ada. Ini naik nih Blender. Sakti tadi yang bilang itu tadi. Sakti bukan Sakti si Penny. Sakti. Ternyata teks saya naik nih. Kebetulan nih ada Juma nih. Saya cuma biasa mau aja lah. Saya nggak mau Biasa aja. bahas yang Ini mau tulis itu. Saya cuma mau nanya sama si Juma ini. Biasa aja, Bos. Ngomong kau. Lihat, saya mau gimana, nanya. saudara? Ya. Ada. Cuma mau nanya gini. Ya. Udah dapat kepala berapa? Kenapa? Udah dapat kepala berapa kau? Kepala. Kamu pikir saya Kristen? Ya enggak, saya nanya. Sudah dapat kepala berapa? Kepala berapa?
Kalau di agamamu itu begitu. Coba Markus 16:16. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Barang siapa saya yang nggak percaya mau bahas itu. baptis, Saya naik yang lagi ini tidak memang. percaya hukum. Itu agamamu. Kok jadi saya yang dituduh kepala? Maksudnya apa? Coba Iya, kau saya baca ulangan 20 nomor Gini, 10. gini. Nomor Gini. 11 sampai nomor 13. Bunuhlah setiap laki-laki yang tidak mau berdamai denganmu. Itu agamanya siapa itu? Kalau mereka mau berdamai, ajaklah mereka kemudian untuk kerja saya rodi, nanya. menjadi budak. Kau kan yang ngatain. Ulangan 20 nomor 10 sampai nomor 13. Bunuhlah semua laki-laki ketika mereka tidak mau menjadi budakmu, tidak mau menjadi Juma, kerja rodi jangan untukmu. kencang, Juma. Saya cuma nanya, saya Iya, nggak mau bahas yang tidak ini mungkin, itu. tidak mungkin kami mempraktekkan Saya itu. tidak Yang mau mempraktekkan bahas ini itu Saya cuma mau agamamu. nanya sama kau. Sudah Yang dapat mempraktekkan kepala berapa? itu agamamu. Agamamu masuk ke Indonesia mempraktekkan ulangan 20 nomor 10 sampai nomor Sudah dapat 13. kepala berapa kau di Nah, coba kau bacakan ulangan 20 nomor 10 sampai nomor 13. Dipraktekkan tidak penjajah? Berapa kau? Izin Bunda yang jawab, Gurunda, boleh? Iya, silakan. Sakti, Kedua. Sakti saya kepala mau nanya kau, sama Vera. kepala kau longor. Saya cuma mau nanya, dapat kepala berapa Juma sudah? Dapat Ronde kepala. keempat. Ting. Ada nih. Kau pikir saya Kristen? Bukan masalah Kristen, dikit nih, kau Lah Kristen kita gitu, prakteknya tahu, kamu Kristen penggal itu kepala disebarkan orang dengan katanya, cara kan? kayak begitu. Coba ku tanya Tidak samamu, ada kepala ku tanya dulu samamu. Ada tidak hubungannya antara agama Kristen dengan Yesus? Ada hubungannya? Saya Ada tidak nggak? mau bahas itu. Saya cuma mau nanya Ada omongan nggak kau hubungannya? sudah dapat kepala berapa? Hubungannya, kau? kalian kan selalu sedikit-sedikit Yesus. Sekarang permasalahannya adalah Di PT ada kamu- tidak hubungannya antara Yesus Kamu dengan berapa? agama Kristen? Ada nggak hubungannya? Itu dulu. Jangan mir-mir dulu. Siapa sebenarnya kalian ini? Siapa Kristen ini? Agama dari mana kalian ini? Ya. Ronde ketujuh. Cuma Kristen ini ajaran dari mana sebenarnya? Kristen ini ajaran dari mana Kamu sebenarnya? sudah dapat kepala berapa? Sampai sekarang sesuai omongan saya kamu? sudah belajar 20 tahun tentang Kristen. Malah kemana-mana. Tidak Saya- pernah kemudian bisa sampai kepada Yesus. Maka muncul pertanyaan, agama Kristen ini agama dari mana? Jangan mir-mir kau. Saya tanya baik-baik. Sudah dapat kepala berapa Juma? Maksudnya pertanyaan ini apa? Muatannya apa? Ya katanya kamu Ronde mau ke-9. penggal kepala orang. Kembal Sudah kepala dapat orang. kepala berapa? Waduh, sakit ini. Sakit ini. Itu sakit gimana? Dengarkan sama saya ya, dengarkan. Ada VT-nya loh. Ada VT-nya loh. Dengarkan. Sudah dapat. Kristen itu diajarkan Enggak, saya nggak mau bahas Kristen itu. ulangan 20 nomor 10 sampai nomor 13 harus membunuh apabila orang-orang tidak mau jadi budaknya. Itu dalil, itu Bible. Bang Blender, Bang, ya. itu kan di dalam Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan semua hukum Taurat dengan segala perintah yang ada di dalamnya. Kan hukum Taurat, kan ya? Ya. Nah, berarti tidak termasuk Amsal kan? Enggak. Berarti Amsal 7, 18, 19 belum dibatalkan itu. Iya. Amsal jilap belum dibatalkan. Berarti memang betul itu. Belum. Yang Iya, dibatalin, yang dibatalin oleh Yesus mati di atas tiang salib itu hanya Taurat, Kejadian, Oh. Imamat, Ulangan, Keluaran, apa lagi satu? Apa lagi satu? Lupa saya. Jadi cuma 5 itu yang dibatalin. Amsal tidak dibatalin, Yeskiel nggak dibatalin. Hanya itu yang Iya. dibatalkan, yang 5 Oh. itu. Nah, gitu Berarti- dong. Berarti boleh ya, berarti ya. Memuaskan Nggak birahi ya. dibatalin, gimana nggak Aduh, dibatalin? Aduh, Nah, kita hancur Kejadian, Imamat, Bilangan, Ulangan, Keluaran, 5 itu yang dibatalin. Nah sekarang Amsal enggak. Coba Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon. Nah, Taurat kan berarti 5. Saya lagi bertanya ini. Amsal tidak, Yeskiel Cuma. tidak,
Ayo. Nah itu. Au 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 au. Lanjut. Zuma. Iya, gimana? Ya, Ada yang saya mau tanyakan ke Zuma. ya. Itu yang diimani itu kitab sebelum Al-Quran atau sesudah Al-Quran? Maksudnya? Yang diimani itu kitab sebelum Al-Quran atau sesudah Al-Quran? Kitab yang datang kepada Nabi Musa, Nabi Daud, dan juga Nabi Isa alaihissalam. Bukan yang datang kepada Markus, Lukas, Matius, Yohanes, Iya, Paulus, tidak. bukan ya? Berarti kitab terus? yang ada ini berarti kitab yang diimani ada berapa? Ada Taurat, Ya, ada kami mengimani Alkitab. Zabur. Alkitab itu pertama adalah Taurat, yang kedua adalah Zabur, yang ketiga adalah Injil, yang keempat adalah Al-Quran. Itu nama empat kitab ini disebut Alkitab. Ya, sedangkan Bible itu bukan Alkitab. Bible itu surat Berarti kabar. di luar dari empat itu tidak boleh diimani berarti. Yes, betul, pintar kali. Dibaca boleh, dikaji boleh, ditelaah boleh. Berarti mentok di Al-Quran saja. Tidak ada lagi kitab-kitab lain yang harus diimani berarti itu. Betul. Nah, Terus terus kenapa di hadis. kitab-kitab lain dan? Kitab yang mana? Kitab yang mana? Kitab yang mana yang dimaksud? Oh, hadis itu rangkaian Al-Quran. Hadis itu uraian Al-Quran. Di mana di Isikan Al-Quran dikatakan hadis? bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menguraikan isi kandungan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran itulah ketika dijelaskan uraiannya itulah yang disebut hadis. Isi kandungan. Yes. Jadi penjelasan Al-Quran itu adalah hadis. Di mana ayatnya? An-Nahl ayat 44. Tempat-tempat. Siap. 86. Jadi Bang Blender, Amsal itu belum dibatalkan. Memang Selain hadis ada lagi kitab lain? Tidak ada. Kitab-kitab lain seperti kitab Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin itu pembagian-pembagian hadits, pembagian-pembagian hukum-hukum. Khalaqul Karimah, Riyadhus Shalihin, Safinatun Najah itu pembagian-pembagian hukum. Dan itu inti-inti isi Quran semua yang diurai. Begitu Bang Blender, berarti Amsal 7 itu belum dibatalin. iya, saya memang di Tunggu. Zuma. Sama skill juga berarti Gurunda ya? Oh enggak dibatalin, enggak ada dibatalin itu enggak. Oh. Enggak dibatalin. Jadi kalau ada yang mengatakan itu kan kitab dulu, iya memang yang dibatalin menurut kitabmu itu adalah perintah-perintah Dengar dulu, Zuma. sunat, perintah jangan makan babi itu yang kalian batalkan. Tapi yang yang enak-enak ingat pasti yang enak-enak. Zuma dengar dulu. Iya kenapa? Kan sudah Bang tadi. Belum, tunggu. Yang saya tanyakan ini lagi. Kitabnya Musa sama Isa di mana? Ya tanya kepada nabi kaumnya. Kenapa tanya saya? Saya bukan kaumnya Nabi Musa. Cuma Al-Qur'anku mengatakan wa isqala Musa ya qaumi lima tu'zunani wahai kaumku Bani Israel, mengapa engkau selalu menyakiti aku? Padahal engkau tahu aku ini adalah tanya kitabnya. utusan Allah ilaikum. Gimana? Saya tanya kitabnya di mana? Loh, ini kami bukan Bani Israel. Nabi Kan Israel. diimani. Ya, kami beriman Baru kita sama beriman itu seperti mana? kami. Iman itu percaya. Kami beriman, kami percaya kalau Presiden Ya, baru Amerika Tauratnya itu di mana? Bill Clinton dulu pernah. Kami Baru percaya, Tauratnya itu tapi di bukan mana? presiden Ya, untuk Tauratnya kami. di mana? Hah? Sakit Kitabnya ini? itu di mana saya tanya? Ya, kenapa tanya saya? Saya bukan umatnya Nabi Musa. Cak Ayu. Baru yang disuruh imani apa itu dan? Kita percaya, kami percaya bahwa Allah Tuhan kami pernah mengutus nabi kepada bangsa di luar Islam, di luar bangsa
Bani Ismail, Saya tanya yaitu kitabnya di mana? sakit orang ini. Sakit Saya orang tanya ini. kitabnya ada di mana? Yang di Kenapa mana itu tanya kitabnya di saya? Aku mana? tanya dulu samamu. Nabi Musa diutus Yang kita- kepada yang siapa? dipegang sekarang Nabi Musa kita ini. diutus kepada siapa? Tidak, saya tanya kitabnya sama di mana kitabnya itu? Yang di Sulaiman Bahlul, itu kitabnya di keluar mana? juga kan mereknya kan, kau yang minta kan. Nabi Musa tidak ada. itu diutus kepada bangsa Israel. Nabi Musa membawa kitab Taurat kepada kaumnya, bangsa Israel. Saya bukan bangsa Israel, Kristen. Inilah kalau orang Kristen begini. Karena kamu Tapi Kristen, katanya di kamu nggak Sulaiman. nangkap penjelasan saya. Di Al-Quran Sulaiman, menjelaskan apa? maksudnya di Allah, Sulaiman itu gimana ya itu, Musa, inni stafaituka alan nasi birisalati Injil itu di mana? wa bikalami. Injil lagi. Injil itu untuk Bani Israel, kaumnya Nabi Isa. Saya bukan kaumnya Nabi Isa. Cuples. Udah ya. Nah, sekarang saya balik nanya. Apa hubungannya Kristen dengan Yesus? Coba. Ada nggak di antara kalian bisa jawab? Hubungannya seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang kemudian, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum Islam madina. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan Islam. Ada hubungannya. Kaumku adalah umat Islam. Hubungannya Tuhan dengan pengikut. Nah, sekarang apa hubungannya agama Kristen dengan Yesus? Hubungannya yang saya Bukan minta. agama, bro. Bukan agama, Hubungannya. bro. Hubungan. Jangan kalian tipu-tipu bertahun-tahun, beribu tahun. Kami ini adalah pengikut Yesus. Giliran ditanya apa? Coba sambungkan antara ajaran Yesus dengan Kristen. Ada nggak hubungannya? Di mana hubungannya? Coba. Di mana benang merahnya? Kristen itu kan Kristus, itu kan Saya para tahu rasul. kalau itu, kalau itu kami tahu, Bang Blender itu juga kan tahu, kita- semua orang tahu, Kristen itu adalah pengikut Kristus, oke? Nah, itu Tapi tahu. yang saya minta, yang kami minta ini fakta di lapangan. Di mana hubungannya antara Yesus dengan orang Kristen? Fakta di lapangannya, maksudnya pada saat Yesus mengajar tentang ajarannya, Kristen di mana pada saat itu? Kristen itu kan Yesus sendiri. Mabok. Di mana Yesus itu disebut Kristen? Di mana? Di mana Yesus disebut Kristen? Di mana? Di mana Yesus kan pernah dia menyebut sendiri. kata Kristen? Di mana? Apa hubungannya coba? Mana orang Kristen yang hebat? Mana? Ayo. Jangan kalian itu ketika dijelaskan kayak begini, lapor. Naik sekarang ke sini nih. Naik ke sini, tunjukkan hubungan Yesus dengan Kristen itu apa secara fakta di lapangan. Yesus lahir kisaran tahun 1 sampai tahun 33. Nah, Kristen di situ yang makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, kitabnya Perjanjian Baru, Lukas, Markus, Filipi, Kaliki, Kaluku, Pararang, Padale, itu kitabnya. Nah, sekarang mana hubungannya secara langsung dengan Yesus itu di mana? Di mana? Perlihatkan ke saya. Selayaknya Al-Quran diajarkan Nabi Muhammad, selayaknya Nabi Muhammad mengajarkan sholat, selayaknya Nabi Muhammad mengajarkan puasa, selayaknya Nabi Muhammad mengajarkan Islam. Di mana Yesus pernah mengajarkan agama makan babi, tidak bersunat, minum khamar, mabok, memburit? Itu di mana Yesus ajarkan itu? Hah? Ke gereja nyanyi-nyanyi, salto-salto. Itu di mana Yesus ajarkan itu? Di mana Yesus ajarkan? Supaya kita tahu bahwa Kristen itu ajaran Yesus. Mana hubungannya? Sekolah minggu, ke gereja hari Minggu. Hah? Astaga. Ada perpuluhan untuk non Lewi. Pendetamu orang Batak, pendetamu orang Toraja, pendetamu orang Manado. Kau kumpul perpuluhan untuk mereka. Sementara tradisi perpuluhan hanya untuk satu kaum, hanya untuk satu suku, yaitu suku Lewi. Mana? Buktikan ke kami. Ayo, saudara Kristen. Ajaran kasih, ajaran benar, ajaran paling hebat. Tapi buktikan dulu agama kalian itu ada hubungannya dengan Yesus. Mana? Coba. Mana? Apa hubungannya Yesus dengan Kristen? Ada? Rumah ibadahnya Yesus namanya sinagoge, Baitullah, Baitel atau Betel atau Bait Allah. Nama rumah sucinya, tempat ibadahnya. Nama ibadah tempatmu gereja.
ibadah sucinya, hari sucinya Yesus hari Sabtu, kalian hari Minggu. Ayo. Yesus mengharamkan makan babi, kalian makan dan tidur bersama dengan babi. Ayo. Yesus bersunat, kalian tidak bersunat, alias kalian pakai helm. Ayo tunjukkan. Yesus bersahadat, kalian malah menyebutkan 3 Tuhan. Mana hubungannya? Tunjukkan. Mana? Tunjukkan. Tunjukkan. Mana hubungannya Kristen dengan Yesus? Mana? Satu aja, kalau ada satu aja. Yang mana itu? Yesus menenteng kitab Yeremia. Yesus menenteng kitab Yesaya. Yesus menenteng kitab Torah. Kalian menenteng surah Paulus, Roma, Filipi, Kaliki, Pararang, Padale. Mana? Di mana Yesus pernah mengenal kitab-kitab kalian itu? Kitab Lukas, kitab Markus, karangan Yohanes, karangan Matius, ada kitab Roma, Galatia, Filipi. Di mana Yesus pernah melihat kitab itu? Di mana Yesus pernah mengajarkan kitab-kitab itu? Di mana Yesus pernah membaca kitab-kitab itu? Di mana Yesus pernah menamai kitab-kitab itu? Di mana Yesus memberikan legitimasi pada kitab-kitab itu? Di mana Yesus pernah berfirman kepada penulis kitab itu? Di mana? Tidak ada. Kristen agama baru buatan Barat. Yesus tidak pernah kemudian mengetahui agama Kristen itu dari mana asalnya, entah dari mana datangnya, entah apa dan bagaimana. Yesus tak tahu. Ayo, ada nggak di antara Kristen, pendeta atau siapapun yang paling hebat di dunia ini yang bisa membuktikan Kristen agama nyembah Yesus ada hubungannya dengan Yesus secara de facto, secara fakta, secara real, secara histori? Ada? Nehi-nehi merica ketum berjahe. Tidak akan pernah ada orang Kristen yang bisa membuktikan itu. Yesus ya dengan ajarannya, Kristen juga dengan ajarannya. Kristen hanyalah serigala yang nyamar seperti domba tapi ompong. Gitu Saya bisa bilang kau jago, Zuma, kalau kau iya bisa masuk di komalnya Edis. Baru saya akui kejagoanmu itu. Paulus kau suruh bangun, dia tak ajarin. Apalagi 3 Edis. jam kau di komelnya Edis. Saya akui jagomu kalau kau berani. Diam dulu dan izin. Betul Zuma. Dan silakan diambil alih Bang Blender. Gurunda Bunda Ini Sapua dulu. pasien kamu ini pasien ini Bang. Betul. Receh. Saya akui sekali. Nggak beres. Kalau Udah bisa kau diam tunggu. dulu, diam dulu, bising kali kau Dan. Saya bikin kopi dulu campur masak ya. Silakan. Arios, monitor. Arios. Silakan. Iya, Islam Kristen. Islam bang. Oh, Islam. Di bawah dulu Bang ya. Iya. Oke Bang, yuk. Maximos, susu etawa. Ini bahasa apa ini? Islam bang. Maximos. Bawa dulu aja, bawa dulu. Oh, Islam. Muslim, iya. Oh iya di bawah. Ya. Oke, Bang. Ya. Dan kau janganlah longor kali Dan, pintarlah Dan. Kau kenapa? Enggak, kenapa enggak pintar? Kenapa kau nggak pintar-pintar? Hah? Bagaimana saya baru mau menjelaskan Zuma bicara terus? Iya, enggak. Saya Kau baru- diam menyimak. Enggak, baru- pertanyaan Zoom kau sudah itu. Z. Enggak, pertanyaan kau itu berserak. Nggak nyambung, toh nggak nyambung. Jadi gini Nyambung ya. tapi dijelaskan sampai habis. Enggak, jadi apa yang kalian lakukan, apa yang kalian sampaikan kepada Islam itu ketampol kepada kalian sendiri. Jadi kalian sampaikan kepada Kristen-Kristen itu. Jangan membahas agama Islam. Agama kalian aja pun di dalam besi berserak. Kadang-kadang Edis pula kau tantang Edis. Aduh. Tidak, maksudnya begini supaya Aduh. heboh supaya penontonnya sampai ribuan bagus sekali Blender kalau Kau mau terjadi. nyari ini mau nyari penonton, apa mau cari apa kau sekarang nih? Udah gila kau ya? Tidak, maksudnya kita lintas agama toh. Nggak perlu. Di sini komal aku ya, di sini komal aku sportif. Selama nggak mengujan nggak aku turunkan. Kalau Tidak Edis, ada, tidak ada menghujat di sini. capek kali lah Edis sudah mentok nggak bisa menjawab, diturunkan, di mute. Tapi Blender pernah kau masuk di komalnya Edis kan? Sorry aku bolak-balik diundang, sorry ya ngeramekan, maaf. Nggak ada guna komal Kristen tuh, nggak ada guna. Padahal saya tunggu itu Blender supaya muncul di situ. Nggak ada guna. Saya nonton Nggak ada. sampai habis. Nggak ada guna Kalau Edis muncul tuh. di situ. Nggak mau aku. Dia pernah kemarin aja udah panik dia. Panik dia. Apa pula? Edis babi gitu aja kok diandalkan. CP suruh CP. Tapi katanya dia di mute kata. Siapa di mute? Mana ada? Edis. Mana ada?
Mute, bagus. Kiamat aja pun sini ku naikkan kiamat, toko. Sportif ku buat kiamat. Kiamat. Enggak aja kok. Kiamat aja pun. Kau nggak tahu kiamat? Tidak. Izin, apa dulu nih, Dek? Ya, Andika. Ya, Muslim, saya mau Muslim. memberikan semangat untuk Bang Zuma aja. Terus berjuang Bang Zuma ya. Oke, siap Bang. Jadi aku tuh kan punya teman Kristen. Ya, tujuanku sih supaya dia mualaf. Jadi data-datanya Bang Zuma sama Unirify saya pakai buat ngasih tahu dia, itu aja. Jadi setelah saya kasih tahu dia ya agak kayak gimana gitu ekspresinya gitu. Ya itu aja, aku menyampaikan Bang. itu aja. Oke Bang. Yuk, Semangat Bang, Bang ya. Zuma, terus berjuang. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Ya, buat yang Kristen yang merasa kalian jago, naik kemari. Kalian buktikan. Jangan menang di kandang, congor kalian. Hah? Ya, PD monitor. PD. Ini HP-nya merek Oten nih. PD. Suaraku agak sakit Bunda. Bunda yang apa kan ya? Ya Bun. Baik. Ya. Enggak, itu Bunda sebentar. Yang namanya Adam naik. Udah gini, ada blender kan moderator, naikin aja yang Oten. Iya, Enggak, naik aja aku enggak bisa jambakin yang Adam itu udah hilang. Tapi masih di itu sama netizen yang lain. Nggak tahu nih kemana dia si Adam itu kabur dia kali. Ya, izin ya. Selamat malam Samsul 52. Selamat malam Samsul, monitor. Samsul monitor. Oke, ya jawab ya. 1, 2, 3, maaf Bunda turunkan. Yang mau diskusi Oten silakan naik. Kalau kau tanya Dan, Injil itu Dan, nggak perlu lagi kami cari, sudah sempurna di Al-Quran. Apa lagi kami cari-cari Injil itu di mana? Udah gila. Ya, Al-Quran lah, semuanya udah tertulis di Al-Quran. Kau tanya pula lagi di mana, ngarang aja kau. Udah di Al-Quran semuanya. Loh, kenapa? Udah di Al-Quran semuanya, udah disempurnakan di Al-Quran. Apa lagi dicari-cari? Udah kali kan mencari-carinya lagi. Aja kok. Udah di Al-Quran, paham gak kok? Oh, Injil ada di Al-Quran. Iya, sudah sempurna di Al-Quran semua. Nggak perlu lagi dicari. Sekarang Taurat Zabur ada juga di Al-Quran. Iyalah, isinya kan cuma tauhid itu semua. Sekarang sekarang apakah Yesus membawa Bible kalian itu dari mana datangnya? Hah? Yesus itu ada nggak membawa Bible kalian? Ada nggak? Hah? Bawa Bible. Yesus ada nggak bawa Bible? Ada? Nggak ada? Bible itu kan perkataan-perkataan murid-murid. Iya, murid Tuhan Yesus yang diberikan langsung. Iya. Ya, izin bentar langsung Bunda jadi sapa wajib. dulu ya. Silakan. Dan sebentar ya Dan. Selamat malam Ida Regar. Selamat malam Ida Regar, monitor Bu. Aduh. Oke, turunkan aja ya. Kalau nggak mau jawab, tapi dia jeda. Lanjut. Yang mau naik silakan. Pesan yang lain. Yang ini khusus untuk Kristen ya teman-teman ya. Yang Muslim tahan dulu ya. Yang Muslim tahan dulu. Ini kita tunggu untuk Kristen ya. Yang Muslim tahan dulu ya. Buat teman-teman Kristen silakan. Yang keras Dan enggak, kau panggil aja di kemari Dan. Hah? Kau panggil aja. Kau panggil aja. Kita sportif di sini kok. Kita sportif ya. Paham kok? Kita nggak ada selama dia nggak mengujat. Selama dia nggak mengujat. Udah. Selama dia nggak mengujat. Saya tidak tahu. Nah, yaudah, coba panggil aja kemari. Setiap hari kundang Komal nih. Kau tengok lah, nggak ada yang berani naik kan? Pengecut. Taunya cuma di Komal aja. Jadi kalian itu memang si Adis itu cari duit. Udah, dapat data dari Syiah. Oh, dari Al-Quran. Dia buka Komal, terima duit. Itu aja lah. Kemarin nanti bilang untuk bayar uang kontrakan rumah nggak ada duitnya. Apa kayak gitu? Nggak aja. Ya apa? Kolete, Iya, kolete. Apa kolete?
Apa kolete? Dia kan sudah Hah? Kau pikir kolete. gereja gitu, gereja? Dia buka gereja gitu. Jadi Gereja itu blender, gereja itu kita manusianya. Terus? Enggak, kau maksudnya kayak mana itu? Coba kau jelaskan dulu. Coba kau Kenapa jelaskan. apa? Coba kau jelaskan. Tapi apa? Enggak, si Edis itu dia memang cari duit. Kalian semua Kristen cari duit, toko. Paham kok kan? Tapi apa? Tidak masalah. Kita orang Kristen tidak masalah. Enggak masalah ya? Aman-aman. Oh, jadi membahas kitab suci Kita orang kan lain. begini. Dengar. Jadi tujuannya membahas kitab orang lain tapi menerima uang gitu. Merubah-rubahnya. Suka-suka hatinya gitu. Kepala otak kalian itu enak-enak aja kalian. Enggak aja. Jadi yang kayak gitu caranya. Iya. Kau juga tadi buka Yeskiel itu dan apa dan? Loh, Yeskiel itu memang ada ayatnya. Enis juga ada ayatnya. Dia kan Apa? menjelaskan pakai dalil. Loh, cuman ya? Ya, enggak, itu kan ada ayatnya. Ternyata kan kalian selalu mengatakan, oh Islam itu agama cabul. Ternyata teks aslinya dibaca Bang Juma, anak bocil rupanya. Gila bocil rupanya. Kan gawat kan? Wah, itu dosa-dosa di bangsa-bangsa Israel zaman dulu itu. Kepala otak kau dosa-dosa megang burung. Dosa-dosa pula megang burung. Ngarang aja kau. Kau dijelaskan kau tidak terima. Loh, Bagaimana kita mau? Enggak, udah dijelaskan. Kau teks originalnya tahu nggak kok? Tahu nggak? Di mana? Mana Teks datanya? originalnya. Teks originalnya tahu nggak mana? kok? Tadi dibaca Bang Juma? Iya, di mana? Ngarang aja kau. Saya juga kalau cuma saya ada teks Makanya original, saya belajar, baca. makanya belajar. Kalian ini kan orang Kristen kan jarang baca kitab kalian. Nanti dibacakan kalian marah. Kayak itulah. Pantas nggak kira-kira Tuhan terkutuk di Galatia 3:13? Terkutuklah mati di tiang kayu salib. Pantas nggak kira-kira Tuhan terkutuk? Terkutuk tuh terlaknat. Bahasanya ngeri kali loh. Makanya ada di Ulangan 27 Ulangan enggak, di Ulangan 27:17. Ulangan 27:17 di situ katakan siapa yang memberi suap dikatakan terkutuk. Nanti jangan-jangan Yudas. Yudas yang disalib itu enggak? Coba, Yudas yang disalib. Jauh sekali lompatanmu itu. Kau enggak aja kau. Kamu enggak nyambung. Bentar Dan, diam dulu Dan. Malam Rudi. Ya, izin agamanya Islam atau Kristen Rudi? Alhamdulillah saya Islam. Oh ya, dibawa dulu ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang Kristen silakan naik, yang Kristen. Ya, teman-teman yang Muslim tahan dulu ya. Teman-teman yang Muslim tahan dulu. Yang Kristen ya. Oke. Ya, kita tantang nih Kristen nih. Kristen nih karena dia di komalnya sok hebat kali, koar-koar. Karena di komal Kristen itu kita nggak pernah dilayani dengan baik, ya. Diki di mute, kalau sudah terpojok di mute, Diki. Nah di sini yang penting dia tidak ada menghujat, kita terima, nggak akan kita mute. Silakan, kita sportif di sini. Ayo, mana selama ini kalian mengatakan, "Wow, Islam nggak bisa menjawab, Islam nggak bisa menjawab." Mana? Jangan koar-koar aja kalian di kampung. Kalau kayak gitu cara kalian buat semua umat Islam, nggak usah lagi masuk ke komal mereka ya. Nggak usah lagi masuk ke komal mereka. Itu komal settingan semua Kristen itu. Banyak kali gayanya. Kalau saya buat komal, bagaimana menurut Edis lagi? Ya. Apa? Blender. Kalau saya buat komal, bagaimana menurut? Usah, nggak mau aku. Haram. Haram. Tega Blender. Johnson, malam Johnson. Malam abangku. Islam Kristen. Kristen bang. Oh iya, Johnson La Rosa. Sehat. Teman saya ini. Bantu saya bang. Oh iya, mau bantu. Sehat. Iya, sehat. Ya, kira-kira pembahasannya apa yang mau ditanya mungkin? Atau yang mau dibahas tentang Kristenan? Kalau saya sih mau minta pencerahan aja, gimana sih abang-abang ini kan semua berilmu agama ya kan. Kita juga mau tahu dong gimana umat Islam ngasih pencerahan ibaratnya ke umat non-Islam supaya kita yakin nih sama agama Islam. Tersentuh nih kita sama agama Islam gitu.
Gitu. Ronde pertama. Ting. Oh gitu ya, sebentar Ayo ya. bang, coba bang. Oke, Ibaratnya Bang gini loh, kalau saya pribadi gini bang, saya nggak bilang agama mana benar atau salah. Jadi kalau saya pribadi itu kan dari sikapnya aja udah kelihatan ya ajaran agama itu ya, ajaran orang tua, ajaran agama dari sikap, tutur bahasanya kan udah ketahuan lah, udah bisa kita nilai masing-masing gitu ya. Mm-mm. Ya ibaratnya kayak gini, saya sih sering sih dengar-dengar Komal apa acara-acara begini baik Kristen baik Islam. Ibaratnya Iya. kalau saya pribadi gimana sih? Kalau agama Islam itu biar bisa menyentuh nih yang Oke, agama baik. di luar Islam ini gimana sih? Oke, baik. Bentar ya. Bang Juma monitor, Bang Juma. Bang Juma. Ya, baik, Oke, Bang. baik. Pertanyaannya sangat menarik. Fakta yang ada di lapangan sekarang ini Islam Kristen itu berdampingan. Jadi kita tidak bisa kemudian menutup mata. Kaidah di Islam adalah seruannya kepada orang-orang di luar Islam, kepada orang Kristen. Apa seruan itu? Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku, Islam, tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Islam begitu sempurna menghargai keadaan Islam Kristen di negara ini. Itu dulu. Ini kaidah Islam. Jadi tidak ada upaya Islam itu untuk supaya orang di luar Islam masuk Islam. Islam harus bermanis-manis. Islam harus berpura-pura. Islam harus melancarkan aksi untuk supaya nampak seperti Kristen-Kristenan, agar supaya orang Kristen jatuh cinta kepada Islam. Enggak perlu. Al-Quran mengatakan waqulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah dinampakkan oleh Allah kepada kalian. Barang siapa yang memberi iman silakan. Yang mau kafir silakan. Berbeda dengan agama saudara. Contoh, Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ini perintah. Jadikan seluruh bangsa menjadi murid. Kalau sekarang orang Kristen alon-alon, senyum-senyum, berpapasan dengan kita senyum. Selamat malam, selamat pagi. Nah, itu sekarang. Karena sudah berdiri, sudah kemudian berdampingan di masa kemerdekaan. Dulu, tak ada yang kayak gitu-gitu. Sebelum Indonesia berbentuk sebuah negara yang disebut penganut agama Kristen, kemana-mana mereka cuma bawa bedil, kemana-mana hanya membawa senjata, kemana-mana hanya bawa pedang. Rakyat pribumi itu diusir masuk ke hutan, sembunyi di hutan. Begitu dapat perlawanan, mati di tempat. Itu dulu. Sekarang aja yang Anda mengatakan kita lihat dari penganutnya, iya karena negara kita sudah merdeka. Anda enggak lihat pada masa Indonesia diperjuangkan untuk memerdekakan. Nah, kalau di dalam Bible Ulangan 20, nomor 10, nomor 11, nomor 12, nomor 13. Apabila engkau memasuki sebuah kota atau sebuah negara atau sebuah wilayah dan engkau ingin menguasai wilayah tersebut, intinya di situ. Ajaklah mereka kemudian untuk apa? Untuk berdamai. Satu, apabila mereka menginginkan perdamaian, maka jadikanlah mereka budakmu dan suruhlah mereka kerja rodi untukmu. Dua, apabila mereka tidak mau berdamai, maka bunuhlah semua laki-laki yang ada di situ. Ini dipraktekkan oleh agama Anda sebelum Indonesia merdeka. Pahami itu dulu. Kemudian di dalam Markus 16 jelas sekali dikatakan di sana adalah beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk.
Apa itu artinya? Beritakanlah Injil kepada orang Islam. Meskipun orang Islam itu sudah punya agama. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dibaptis, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini agama Anda. Mana di Islam ada perintah kayak begitu? Tak ada. Malah Islam itu, saudaraku Kristen, kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Silakan dengan agama kalian. Kami dengan agama kami. Lakum dinukum waliyadin. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Nah, poinnya adalah ketika ada perintah pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya baptis, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Juga diterangkan kemudian di dalam Matius 28. Dengan perintah itulah kemudian tata cara, metode mengajak masuk menjadi Kristen, semua lini itu serba manipulasi. Maaf nih, karena saudara bertanya, saya buka. Sejak kapan orang Kristen menyembah kepada Allah? Tidak pernah. Tapi kenapa ada kemudian nama Allah di dalam Bible? Dan disembunyikan penyebutannya dengan menyebutnya Allah. Kenapa demikian? Untuk apa tujuannya? Untuk mempraktekkan Filipi 3 nomor 8. Apa itu? Mengenai Yesus. Baik diajarkan dengan cara mengelabui. Mengelabui itu apa? Membohongi. Membohongi itu apa? Menipu. Atau maksud jujur, aku Paulus tetap bersuka cita. Jadi bukan hanya kalian dari rumah ke rumah. Coba ya, ini laporan ke saya. Di Pulau Seribu misalnya. Di sana mayoritas Islam. Mayoritas Islam di Pulau Seribu. Kenapanya kalian mendirikan sekolah tinggi teologi di sana? Untuk apa? Untuk apa kalian mendirikan sekolah teologi di situ? Sementara Pulau Seribu itu adalah mayoritas penduduk Islam. Untuk apa kalian mendirikan sekolah teologi? Kira-kira tujuannya apa? Inilah tata cara untuk kemudian memuluskan perintah agung yang ada dalam Bible. Tapi kalau di Islam tidak. Tak boleh di Islam. Tak boleh. Makanya penggarisannya, Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir di luar Islam. Silakan dengan agamamu, silakan dengan Tuhanmu. Kami tidak akan pernah memaksakanmu. Tapi jangan kau juga memaksakan kami. Itu kaidah. Nah di agama kalian apa? Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ini kalau semua manusia sudah menjadi Kristen, mungkin babi, sapi, kodok, kucing, semua kalian Kristenkan. Kalian baptis semua itu binatang, karena mereka juga makhluk. Sementara dalilnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Saya masih ingat teman saya yang mengaku pendeta S2, namanya Pendeta Agung. Dia acap kali menginjili kucing, kucing, monyet, apalagi itu kelinci, tikus. Yang paling sering diinjili itu katanya tikus. Karena ada perintah, kapan tidak dijalankan, berdosa. Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa. Berarti bangsa Indonesia juga dong. Seluruh bangsa, berarti bangsa Indonesia juga. Mau dijadikan apa? Dijadikan sebagai pengikut Kristus. Berarti apa? Jadi Kristen. Pernah enggak ada upaya itu? Pernah. Masih berlangsung enggak sampai hari ini? Masih. Makanya Bible menggunakan nama Tuhannya umat Islam. Makanya Bible menggunakan gelar nabinya umat Islam. Makanya Bible menggunakan sampul kitabnya umat Islam. Makanya Bible lebih banyak istilah Al-Quran daripada istilah Bible di dalamnya. Itulah agama kalian. Ya, makanya kita berdebat seperti ini ya, karena itu. Kalian yang memulai. Silakan. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Bang Juma. Siap. Jadi kalau saya pribadi mohon maaf nih kalau ada yang salah ya Bang Juma ya. Sebenarnya abang itu pintar sih ngasih pencerahan. Tapi saya nggak respectnya itu di apa ya? Kalau mau merendahkan atau bertentangan itu menurut saya kalau bisa jangan berlebihan lah. Maksudnya kayak kalau memang salah cukup bilang salah tapi jangan sampai dibilang menginjilkan hewan apa serendah-rendahnya, kan memang udah kebiasaan ya teman-teman kita ya. Kalau memuji tinggi sekali, merendahkan dalam sekali ke bawah gitu ya. Jadi itu salah satu maksud saya tadi itu. Iya. Tolong dong kasih pencerahan ibaratnya
dari sikap itu kan kelihatan ajaran itu gitu loh Bang Juma. Maksud saya ya, kalau saya pribadi ya Bang Juma ya, ya kan. Saya nggak menuntut siapa yang benar, siapa yang jelas. Jadi sebenarnya kalau kita ngambil sisi positifnya, baik ada baiknya ibaratnya sama-sama ngasih penjelasan setiap agama itu supaya orang-orang kan nggak tahu nih mana yang benar-benar membawa kita ke semua orang percaya nih hidup kedua kali lah kita bilang ya, setelah kita nanti almarhum lah kita bilang ya. Nah jadi gimana sih biar manusia ini yakin yang mana ya agama yang benar gitu loh maksud saya. Oke. Jadi ibaratnya gini Bang, maaf nih Bang. Ya. Kita nih sebagai pendengar lah kita bilang, nggak usah kita bilang dari agama mana. Tapi kan kita bisa menilai nih kan gitu maksud saya. Gitu loh maksud saya, Bang. Oke, baik. Ada lagi ya. Nah sekarang begini. Menurut saudara nih, iblis cara menyesatkan, memperlihatkan keadaan dengan jujur, atau iblis itu berpura-pura, memperlihatkan sesuatu tidak sesuai dengan fakta. Apakah iblis itu menyesatkan dengan cara memanipulasi, atau iblis itu menyesatkan dengan cara jujur? Maksudnya gini, kalau kamu makan buah ini maka kau akan hidup selamanya di surga. Padahal sebenarnya kalau makan buah ini justru akan mati hari itu juga. Nah, yang mana cara iblis menyesatkan? Berpura-pura menutupi kebohongan menjadi kebenaran, atau sebaliknya? Itu dulu poinnya, supaya Anda bisa paham nih, di mana iblis sekarang itu bertengker, di mana iblis sekarang itu bekerja, di agama saya atau di agama Anda. Itu dulu, kita lihat dulu, iblis itu kerjanya menyesatkan. Islam belajar tentang Nabi Adam, Kristen belajar tentang Nabi Adam. Nah, kita lihat supaya netral. Bagaimana cara iblis menyesatkan Nabi Adam? Memperlihatkan kepura-puraan, memperlihatkan sesuatu yang busuk menjadi baik, atau memperlihatkan yang baik menjadi busuk? Atau iblis itu jujur dalam mengajarkan segala sesuatu untuk menyesatkan? Apakah iblis itu jujur di dalam menyesatkan manusia, atau iblis itu menyesatkan dengan memperlihatkan kepura-puraan atau dusta, atau memanipulasi keadaan? Ini pertanyaan sebelum kita lanjut. Iblis menyesatkan dengan berdusta, memperlihatkan yang manis-manis tapi isinya busuk, atau iblis itu jujur memperlihatkan kebusukan? Silakan. Oke, baik Bang. Kalau soal penilaian kayak yang Abang bilang itu betul. Ibaratnya iblis itu menyesatkan dengan pura-pura atau dengan kejujuran tadi ya. Iya. Ya, tapi dasarnya gini Bang. Mungkin orang bisa ada yang menilai, ibaratnya nggak ada pencuri yang mengaku dirinya pencuri kan gitu ya Bang ya. Ibaratnya nggak ada iblis bilang, saya iblis gitu ya. Tapi setidaknya gini Bang, taruhlah Abang dari apologet Islam atau sebaliknya dari apologet Kristen. Maksud saya itu, arahkanlah manusia-manusia ini, yang mana yang salah oke lah. Contohnya nih, kalau agama di luar Islam yang salah, arahkanlah yang benar gitu ya. Sebaliknya, kalau dari agama yang lain yang benar, arahkanlah yang benar gitu loh maksudnya Bang. Jadi istilahnya, taruhlah kalian ini, kita bilang petinggi-petinggi lah kita bilang. Yang kami di bawah ini, atau bisa dibilang penonton ini, yang tidak tahu apa-apa soal keimanan mana, keimanan A yang betul atau yang B yang betul, kan gitu Bang ya. Dasarnya kan manusia Bang, lahir tidak memilih gitu loh. Kita lahir dari agama A ya agama A, kita lahir dari agama B ya agama B, kan gitu Bang ya. Nah, cuman seiring waktu kita dewasa, kita memilih nih karena kita udah mulai berakal, bisa memilih mana yang baik, yang betul, kan gitu ya. Jadi kalau saya pribadi sih, selagi dia merangkul, selagi dia mengarahkan yang baik, mengasih bimbingan yang baik, oh ya betul ya, menunjukkan kasihnya. Oh betul ya, kita kan menilai gitu loh Bang. Bukan harus kita teriak gimana ya, nggak harus kita memburuk-burukkan yang tidak sepaham sama kita atau menjelek-jelekan. Saya pribadi gini Bang,
mohon maaf ya, di sisi lain betul juga ya, kalau ajaran kami Kristen ya ibaratnya di saat kita dibilang ada orang salah, balaslah kebaikan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dalam arti itu di saat memang kita tahu orang salah, kita harus tuntun dia, kita harus bilang sama dia. Izin Pak Johnson, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Pak Johnson, jangan curhat, izin ya, mohon maaf. Jadi kebenaran itu dasarnya dalam kitab suci. Nah, kita di sini Gurunda lagi bahas kitab suci. Ya, kita buktikan sekarang, Pak Johnson. Lanjut, Gurundaku. Iya, Nah, gini Bang. Bung. Sorry, sebentar. Iya, Sebelum iya, Abang silakan. coba jelaskan ya. Jadi saya, kalau dibilang mendengar, saya siap mendengar sampai pagi. Ya ibaratnya, maaf nih Bang Juma, mungkin saya kasih ini, mungkin karena belum saya tersentuh ya, maaf ya. Ya ibaratnya, yang saya inginkan itu belum dapat gitu loh, maksud saya gitu. Nah jadi maksud saya itu, Bang Juma, Abang ini kan ibaratnya penggemar banyak lah, sekaligus apologet Islam gitu ya. Jadi ibaratnya, saya udah pelajarin agama saya, tapi kalau ada lebih dari agama saya yang lebih mengasihi, lebih menyayangi, apa salah kita pahami dulu apa betul agama mereka yang betul, kan gitu Bang Juma ya? Atau agama yang mereka yang betul, agama kita yang betul, kan gitu Bang Juma ya? Jadi ya saya meminta pendapat dari sisi semua agama di luar agama saya, yang mana yang lebih menyentuh saya, kan gitu ya? Jadi begitu kira-kira Bang Juma. Oke, baik. Ya, kalau yang seperti itu, Bung, penilaian orang yang mencari kebenaran itu adalah pendekatan kitab. Pendekatan kitab yang harus Anda gunakan. Jangan pendekatan personil atau oknum. Karena tidak ada kemudian agama di atas muka bumi ini yang pemeluknya semuanya baik aja terus. Gak ada. Gak ada. Berarti yang menjadi tolak ukur itu adalah kitab sucinya. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah ketika berbicara tentang Islam, Islam itu berbicara keras tapi benar. Ada agama yang lembut tapi salah. Seibarat iblis menyesatkan itu nampak memang baik. Kalau iblis menyesatkan dengan memperlihatkan sisi buruknya, siapa yang mau ikut iblis? Gak ada. Gak ada. Pasti yang diperlihatkan itu adalah sisi baik, tetapi dalamnya hancur. Jadi kalau saudara ingin mengkaji tentang Islam, maka lihat kitabnya. Jangan lihat oknumnya. Berarti apa yang Anda harus lakukan? Ya belajar Al-Quran. Sama seperti kami, orang Kristen di Indonesia ngaku-ngaku ajaran kasih, baik, anak-anak Tuhan. Tapi ketika kami melihat Bible-nya, tidak ada prosesi, amalan, perbuatan yang dilakukan oleh orang Kristen yang sejalan dengan Bible-nya itu sendiri. Tak ada. Ajaran kasih itu miliknya Yesus dan murid-muridnya, cakupan daripada hukum Taurat. Jadi tidak ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang tak kalah pentingnya adalah tentang Roh Kudus. Kristen ikut-ikutan melata mengambil istilah Roh Kudus. Tetapi tidak paham kemudian tata cara kerja Roh Kudus itu seperti apa. Semata-mata hanya mendengar, percaya, ikut doktrin dogma. Padahal di Bible itu tak ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu datang diutus oleh Allah, turun ke atas muka bumi ini untuk mengajarkan tentang kaidah-kaidah hukum-hukum kebenaran, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Di mana ajarannya tersimpul? Di setiap manusia? Tidak. Roh Kudus itu datang, ajarannya disampaikan kepada satu manusia sebagai roh kebenaran. Beliau yang menerima ajaran itu, lalu kemudian ajaran yang diterima dari Roh Kudus ini dibukukan. Maka aturan main, kebenaran, ya, kisi-kisi kurikulum yang dibutuhkan umat manusia, Roh Kudusnya menyimpulkan di dalam sebuah kitab suci yang kami sebut dengan Al-Quranul Karim. Sehingga aturan kebenarannya terurai di dalam Al-Quran. Kalau ada umat Islam yang salah,
bukan Al-Quran yang salah, tetapi oknumnya. Bukan Islam yang salah, tapi pemeluknya yang salah. Kenapa salah? Karena tidak menjalankan Al-Quran sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Berarti Roh Kudusnya menitipkan pengajaran hukum-hukum, keadilan, dan semua aspek yang dibutuhkan manusia di dalam kitab suci bernama Al-Quran. Roh Kudus selesai bekerja. Roh Kudus kembali ke langit. Roh Kudus tak ada lagi di bumi. Roh Kudusnya menitipkan ajarannya di dalam Al-Quranul Karim. Siapa yang mengikuti Al-Quran berarti mengikuti ajaran Roh Kudus. Tidak menjalankan Al-Quran berarti tidak menjalankan ajaran Roh Kudus. Nah, itu Islam. Kristen bagaimana? Ikut-ikutan, ngambil istilah Roh Kudus tapi konsepnya salah. Kenapa saya katakan salah? Karena Roh Kudusnya bukan di Bible. Roh Kudusnya bukan di Bible. Roh Kudusnya di setiap orang Kristen. Celakanya adalah ketika orang Kristen melakukan dosa, Roh Kudusnya kemana? Keluar dulu. Orang ini mau berbuat dosa, aku keluar dulu. Emang kayak gitu? Tidak. Kalau Roh Kudus itu ada pada diri Kristen, kenapa ada pertentangan Katolik, Protestan, Advent, Saksi Yehova? Kenapa ribut pertentangan? Tidak pernah menyatu. Sampai hari kiamat, Kristen ini sekte-sektenya nggak pernah menyatu. Padahal mereka mengajarkan dan mengimani sebuah buku yang sama. Mana Roh Kudusnya? Bukankah Roh Kudus kalian imani sebagai salah satu pribadi Tuhan yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha sakti, yang maha perkasa, dan yang maha melihat, maha mengetahui ada pada diri kalian. Berarti kalian itu manusia-manusia yang kesurupan Tuhan. Nah, kenapa masih ada pencabulan di Kristen? Kenapa masih ada pemerkosaan? Kenapa masih ada kemudian pencurian? Kenapa masih ada narkoba? Kenapa masih ada pelaku dosa di Kristen? Bukankah Roh Kudus sudah menyatu di dalam tubuh kalian masing-masing? Berarti kalau kalian mencuri bersama dengan Roh Kudus. Kalau umat Islam mencuri, umat Islam meninggalkan Al-Quran. Yang mencuri adalah oknumnya. Tapi kalau Kristen yang mencuri, orang Kristen mencuri dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus ada pada diri kalian. Nah, sekarang mana yang rasional? Roh Kudus itu ada di Kristen atau ada di Islam? Kalau ada di Islam, roh apa yang ada di Kristen? Kalau ada di Kristen, Roh Kudus itu, kenapa kalian bertentangan? Kenapa kalian masih mencuri? Kenapa kalian masih belajar? Kenapa kalian masih sekolah? Bukankah Roh Kudus maha mengetahui? Bukankah Roh Kudus ada pada diri kalian? Harusnya ketika ada pelajaran tak perlu belajar. Begitu ditanya 2 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 7 tambah 100 tambah sama dengan, kalian langsung jawab. Kenapa? Pada diri kalian ada roh Tuhan. Tapi faktanya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1. Mana Roh Kudus kalian itu? Tidak ada. Jadi kalau menilai sebuah agama, jangan lihat oknum, lihat konsepnya. Itulah yang dialami oleh agama saudara. Roh Kudus masing-masing, tapi ternyata apa? Mohon maaf nih, pendeta dengan pendeta saling lapor. Pendeta wanitanya mengatakan di nonotnya ada tai lalat dan seterusnya. Apa ini? Mana Roh Kudus? Tapi kalau di Islam ada seorang ustadz melakukan pencabulan misalnya, berarti ustadznya meninggalkan Al-Qur'annya, tidak menjalankan perintah Quran. Roh Kudusnya mereka tinggalkan karena Roh Kudus cakupannya di Al-Quran, bukan pada diri setiap umat Islam. Kalau di Kristen, Roh Kudus ada di Kristen. Coba Anda lihat, buka mata lebar-lebar. Agama penjajah, negara penjajah, negara yang membuat kemudian senjata-senjata pembunuh, kemudian negara yang mengakibatkan pertama kali penyakit kelamin, penyakit nikah sesama jenis. Itu negara-negara yang mayoritas agama, di mana agama itu katanya pada diri mereka ada Tuhan bernama Roh Kudus. Faktanya tak ada. Kalau konsep Kristen itu betul, Kristen ini akan hidup selayaknya Tuhan. Kenapa? Pribadi Tuhan ada pada diri Kristen. Tidak perlu belajar, tidak perlu sekolah, tidak perlu mandi, tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak perlu tidur. Kalian itu kenapa? Ada Tuhan di dalam diri kalian. Tapi faktanya jangankan kalian, Yesus aja masih 100% manusia.
Jadi konsep Roh Kudus itu nggak ada di Kristen, tak ada. Cuma numpang tenar aja di Indonesia ini. Orang Kristen di luar negeri tak kenal Roh Kudus. Itu yang perlu kalian pahami. Hanya di Indonesia ini yang sok-sokan. Kami memiliki Roh Kudus. Hah? Kristen Indonesia punya Roh Kudus sejak kapan? Original teksnya hanya mengatakan apa? Pneuma hagios. Apa artinya pneuma hagios? Hantu murni atau hantu suci. Tuh, kok hantu? Ya memang hantu. Pneuma itu artinya apa? Hantu. Kok bisa? Yes, baca Lukas 24 nomor 37. Yesus dikira pneuma, Yesus dikira hantu. Dalil. Jadi kesimpulan saya, Bung, kalau Anda ingin melihat, ajarin kami supaya bisa mana tahu besok. Tidak begitu polanya. Silakan Anda orang dewasa, baca Quran, beli Al-Quran, lihat isi Quran. Selayaknya kami melihat Bible. Karena di Islam tidak ada larangan membaca Bible. Kami baca, lucu isi Bible itu, lucu kali. Untuk itulah Yesus mati, supaya dia bangkit, agar menjadi Tuhan. Baik untuk orang hidup maupun orang yang sudah mati. Ada apa ini? Apalagi Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tuhan datang mengosongkan dirinya. Tuhan mengosongkan diri, lalu menjadi manusia, lalu taat sebagai manusia, taat sampai digantung di atas pohon. Ini apa ini, Bang? Yehezkiel 23 nomor 3, nininya dijama-jama, ininya perawanannya, zakar kuda, saling sikut satu sama. Ini apa ini, Bang? Apa maksudnya ini buku-buku kayak begini? Mendidik manusia menjadi beriman, mendidik manusia untuk menjadi taat kepada Tuhan, atau lucu-lucuan? Sedangkan yang dimaksudkan kemudian, Nabi diutus di atas muka bumi ini untuk mengajarkan kaidah kebenaran. Seperti apa manusia berhubungan dengan Tuhan. Seperti apa manusia berhubungan dengan manusia. Kenapa yang dibahas malah puting? Kenapa yang dibahas malah perawan? Kenapa yang dibahas malah nonot, zakar, kuda? Untuk apa itu semua? Apa implementasinya untuk kehidupan manusia ke depannya? Ada? Gak ada. Tapi kalau saya melihat, ya bisa jadi itu yang menyebabkan kemudian keluar obat-obat pembesar alat kelamin, itu yang kemudian alat kontrasepsi dan seterusnya, mesin kondom dan seterusnya. Bisa jadi ada juga manfaatnya. Tapi apa akhirnya? Kemaksiatan saja. Jadi kesimpulan saya, Bung, kalau Anda mencari agama yang benar, jangan lihat oknum, lihat kitab sucinya. Nah, umat Islam ketika salah, Bang Suma salah, berarti Bang Suma meninggalkan Al-Quran. Tapi kalau Kristen salah, apa yang dia tinggalkan? Kalau Kristen benar, apa yang dia ajarkan? Nah, itu makanya tadi di awal saya bertanya kepada teman-teman kita Kristen, tolong dong, kami umat Islam itu rindu sekali. Kristen itu saudara kami mengaku sebagai pengikut Yesus. Setelah kami belajar, Yesus itu hidup di antara tahun 1 sampai tahun 33. Murid-muridnya tidak ada yang sekolah minggu, gereja minggu, nggak ada ibadah minggu, nggak ada. Murid-muridnya tak ada yang makan babi. Murid-muridnya tidak ada joget di tempat ibadah, nggak ada. Murid-muridnya tidak ada kemudian yang tidak bersunat. Murid-muridnya tidak ada yang menggantikan Elohim menjadi dirinya. Murid-muridnya tidak pernah menjadikan pemimpin orang-orang di luar Yahudi. Sedangkan Kristen hari ini tidak ada sedikit pun yang selaras dengan Yesus. Tak ada. Satu pun. Tak ada. Jadi apa yang nilai positif yang bisa kami terima ketika diperintahkan beritakanlah Injil kepada orang Kristen yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Jadikanlah seluruh bangsa Islam, umat Islam, bangsa Indonesia yang mayoritas Islam menjadi muridku. Terus ketika kami diajak menjadi murid Yesus, apa yang kami ambil dari Kristen? Makan babinya? Oh maaf. Tidak sunatnya? Maaf juga. Ke gereja nyanyi-nyanyi? Oh maaf. Lalu apa yang bisa kami petik dari kalian? Setoran 10% setiap bulan. Kami baca itu hanya untuk suku Lewi. Pendeta kalian tak ada suku Lewi. Yang ada Toraja, yang ada Batak, yang ada Manado, Ambon, Ternate, Kupang, nggak adanya orang Lewi.
Jadi tidak ada kemudian yang bisa kami petik dari agama. Mungkin dari agama Anda, mungkin inilah yang menyebabkan keputusasaan sehingga gencaran kristenisasi permurtadan menggunakan semua upaya untuk umat Islam itu menjadi Kristen. Bisa jadi karena keputusasaan melalui penjajahan Nusantara nggak bisa dikristenkan, maka dengan cara-cara licik diantaranya apa? Mengambil istilah-istilah yang umat Islam gunakan masuk ke dalam Bible agar umat Islam yang awam bisa terperdaya masuk ke dalam Kristen. Silakan, Bu. Masya Allah. Saudara ya dibantu tap-tap biar gak rungkat ya komalnya. Silahkan Johnson. Oke, baik Bang Juma, banyaknya penjelasannya ya. Tapi ada baiknya, ada yang enggak, yang berlawanan lah, berlawanan pendapat maksud saya ya. Ibarat kayak Bang Juma bilang tadi, kalau mau belajar suatu Johnson bentar dulu. Fauji ini Islam apa Kristen? Fauji. Lanjut Johnson. Kalau abang bilang tadi kalau belajar satu agama itu belajar kitabnya gitu ya. Jadi kalau orang yang di luar satu agama, contohnya nih saya Kristen mau belajar Islam, nggak mungkin saya langsung total belajar Al-Qur'annya lah saya bilang. Otomatis saya lihat pribadi orang Islam itu sendiri dulu ya. Tunggu Bang John apa dulu Bang John? Gimana Bang? Woi, halo. Jangan dirimu, aku ngomong dulu nih ke Kipli ini, si Kipli. Gimana? Berani kau? Ada adab sikit. Woi, ada adab sedikit kau. Enggak Orang lagi ada. bicara. Nanti kau bicara. Iya, sebentar. Si Johnson di Kristen. Kau Kristen kan? Masih mampu nggak ke kiamat? Kau nanti Johnson ini masih bicara. Kalau aku Pakai turunkan kau. data nanti sama kiamat. Tunjukin data yang ngomong ini cuma nggak ada yang ngomong itu. Masih Lanjut Johnson. Ya oke, baik Bang. Jadi itu tadi Bang, maksudnya kalau saya pribadi ya nggak mungkin, contohnya nih saya pengen tahu Islam, nggak mungkin saya langsung otomatis belajar Al-Qur'annya kan gitu. Saya percaya yang tahu Al-Qur'an itu orang Islam otomatis sudah dilakukan dengan pribadi masing-masing orang Islam itu sendiri. Otomatis saya belajar dari kepribadian orangnya dulu. Kan gitu Bang ya. Karena apa yang dilakukan mereka secara agama ibaratnya itu udah diajarkan, kita percayai yang diajarkan oleh Al-Qur'annya sendiri kan gitu Bang ya. Terus kalau masalah tadi Bang Juma jelasin masalah keburukan agama Kristen yang dimana ada mencuri, berzina, segala macam. Mungkin semua agama ada oknumnya yang melakukan begitu Bang ya. Apalagi yang baru-baru ini kita dengar di berita. Jadi maksud saya nggak usah disebutin hal itu dulu ya kan. Karena setiap agama ada, karena bukan agamanya yang melakukan itu, tapi orangnya menurut saya ya. Orangnya yang melakukan itu. Orang ajarannya itu baik, cuman ada orang yang melanggar. Sama halnya ibaratnya iblis itu awalnya malaikat, tapi karena dia membantah melakukan hal yang dilarang jadi iblis kan gitu Bang ya. Jadi kalau saya pribadi Bang, ya makasih ya, saya udah diterima baik-baik di sini, makasih banyak ya. Saya berterima kasih, ibaratnya udah dikasih pencerahan. Jadi tergantung pribadi saya ya Bang ya, menilai mana yang baik, mana yang patut saya tiru, mana yang enggak kan gitu Bang ya. Jadi udah diberikan waktu malam ini pencerahan dari Bang Juma. Terima kasih banyak Bang sudah ngasih pencerahannya. Mungkin sekian ya Bang ya. Jadi saran saya itu aja Bang. Ibaratnya apologet Islam sama Kristen itu bagus lah, ibaratnya saling mencerahkan, menerangkan apa isi Alkitab atau Al-Quran itu sendiri. Biar kita bisa menilai lah mana yang kita pilih, atau saya Kristen jadi Islam atau Islam jadi Kristen. Tapi intinya ya kasih yang terbaik aja lah, biar kita orang-orang awam ini tahu mana yang jalan yang kita pilih gitu loh, maksud saya Bang. Jadi terima kasih banyak Bang, malam baik ya semuanya ya. Makasih, siapa ini adminnya ini?
Bang Bang Blender. ya. Iya. Makasih Bang udah diizinin naik ya. Semuanya ya izin ya Bang ya. Makasih ya. Iya, oke, sip. Makasih. Oke, siap. Mana si Senandung tadi, Senandung? Itu dia. Apa penderitaanmu, Bang? Selamat malam, saudara. Iya, malam. Ya, saudara kelainan tahun berapa? Gimana Kipli, masih berani nggak kau sama kiamat? Apa sih ini? Debat duar sama kiamat. Ini berseser sama dia nih. Kiamat itu orang atau kiamat itu orang apa tuyul? Tunjukin datamu nanti, jangan teriak-teriak ya. Enggak, saya tanya kiamat itu orang apa tuyul? Dah, pakai data kalian mau kau pun yang dikelebes nggak masalah. Mau siapa pun waktunya. Orang ditanya baik-baik, kiamat tuyul apa orang, gimana sih? Dia mah keren pakai data, langsung tunjukin ini. Bantah kalau salah nih dia. Wah, bisa bantah. Gimana? Siapa lah? Biar tenggal. Kira-kira kamu tahu enggak? Enggak, aku tanya dulu. Disiplin ilmu yang harus dikuasai seseorang untuk bisa memahami Al-Quran itu apa? Udahlah, udah berapa kali kau nggak bisa jawab sama dia, teriak-teriak kok. Tunggu tepat waktu jamnya nanti biar saya kasih. Udah kamu turun aja, bos. Saya sampaikan nanti waktunya jam berapa, hari apa. Kalau gitu. mau offline, sampaikan ke dia kalau mau offline dengan saya. Itu baru hebat. Baca Quran nggak bisa, bahasa Al-Quran kan lawak-lawak. Hanya modal terjemahan. Ditanya disiplin ilmu apa untuk mempelajari mengerti Al-Quran, nggak bisa jawab juga. Saya tanya kiamat itu orang apa tuyul, nggak mau jawab. Mana sih? Nah, itu dia. Bro admin, udah dapat pencerahan dia aku rasa nih, Bro admin, monitor. Kita sama Bro admin ini gitu ya. Yeah. Ini baru 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Ini kan bokapnya udah mualaf. Bokapnya itu netizen fanatik banget sama Bang Joma. Dia itu ingin memberikan edukasi kepada Bro admin supaya memeluk Islam. Jadi semua piti-pitinya Bang Joma dikirim ke Bro admin. Bro admin ketawa. Kenapa? Karena bapaknya nggak tahu kalau Bro admin itu sering satu room sama Bang Joma. Jadi ada perang pemikiran antara anak dan bapak. Kira-kira gitu. Bro admin, tanggapi dulu itu. Ya, saya hanya penasaran aja sih, hubungan Kristen ini dengan Yesus itu apa yang secara langsung gitu loh, secara langsung hubungannya. Kayak Islam dengan Nabi Muhammad kan berhubungan langsung ya kan ya. Nabi Muhammad mengajarkan langsung konsep ibadah, konsep bertuhan, syariat, hukum-hukum, muamalah, cara ibadahnya, fikihnya. Nabi Muhammad yang langsung kemudian mengajarkan itu semua. Sedangkan di Kristen menyembah Yesus, nyanyi di gereja, Natalan, makan babi, tidak bersunat, merasulkan Paulus, ya, mengkitabkan kitab Roma, Galatia, Efesus, Filipi. Itu semua tidak ada hubungannya dengan Yesus. Tidak ada. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan Yesus. Nggak ada sama sekali. Cerita penyaliban tak ada hubungannya dengan Yesus. Nggak ada sama sekali. Pokoknya intinya yang dijadikan salib sebagai simbol agama Kristen itu tak ada hubungannya dengan Yesus. Ini yang saya penasaran dengan Kristen. Kalau Islam kan Al-Quran jelas Nabi Muhammad. Sholat Nabi Muhammad. Puasa Nabi Muhammad langsung yang mempraktekkan. Semua Nabi Muhammad yang menggodok kemudian sahabatnya dan juga para murid-murid yang ada, keluarganya, orang sebangsanya. Nah ini Kristen dengan Yesus itu tak pernah nyambung. Cuman Kristen aja yang ngaku-ngaku. Pengikut Yesus. Kapan-kapannya orang-orang Kristen ini duduk bersama dengan Yesus itu loh. Siapa yang kemudian duduk dengan Yesus dari Kristen ini? Bapak-bapak gereja terima pengajaran-pengajaran tentang Yesus itu
Dari Yesus langsung? Enggak. Dari murid langsung Yesus? Enggak juga. Ibadahnya Minggu, Yesus tidak pernah kasih contoh. Makan babi, Yesus tidak pernah kasih contoh. Memanggil Yesus dengan panggilan Allah, Anak, Allah, Bapa, enggak pernah Yesus kasih contoh. Memanggil Paulus dengan panggilan Rasul, Yesus tidak pernah kasih contoh. Tidak sunat, Yesus tidak pernah kasih contoh. Membatalkan Taurat, Yesus tidak pernah kasih contoh. Jadi Kristen ini dari mana? Siapa yang ngajarkan? Yesus gembala, Yesus guru. Tapi kurikulum pengajaran Yesus tidak pernah kemudian mengajarkan sampai orang bisa menjadi Kristen. Tidak pernah. Yang diajarkan dan yang diteorikan serta dipraktikkan Yesus justru bertentangan dengan yang dipraktikkan dan yang diteorikan oleh Kristen. Tapi mulut selalu mengatakan pengikut Yesus, bahkan Tuhan Yesus, keselamatan dari dijamin dari Yesus. Apa enggak malu berucap kayak begitu? Sedangkan Yesus secara lembaga tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan. Yesus secara kitab, Yesus tidak pernah mengajarkan tentang kitabnya orang Kristen. Yesus tentang agama, Yesus tidak pernah menyebut agama Kristen. Yesus tentang murid-muridnya, Yesus tidak pernah menyebut kata Lukas, kata Markus, kata Paulus. Jadi apa dari Kristen ini yang nyambung dengan Yesus? Kira-kira apa? Sedangkan buku-buku yang dijadikan sebagai kitab yang dianggap suci hanyalah sebuah buku yang dihasilkan dari hasil penelitian. Sementara hasil penelitiannya mengatakan, Yesus bersabda, waspadalah kepada serigala yang nyamar sebagai domba, nyamar sebagai muridku. Yesus juga menurut cerita yang dihasilkan dari penyelidikan, menceritakan bahwasanya ada Yesus palsu yang datang setelah dia. Jangan-jangan yang nyambung dengan Kristen ini yang Yesus palsunya. Dan secara data Bible, saya sih bisa buktikan itu memang betul. Kenapa bisa demikian? Karena Kristen mengikuti, meneladani Paulus. Murid Paulus lah yang pertama kali disebut Kristen di Antioquia, di Turki. Nah ini masalah besar. Dan yang datang kepada Paulus adalah makhluk halus. Kenapa dikatakan makhluk halus? Karena hanya berupa suara. Bukan Yesus yang mengajarkan. Yesus itu manusia fisik. Makanya dia makan ikan goreng. Untuk buktikan bahwa akulah manusia fisik, bukan hantu. Sedangkan yang datang kepada Paulus cuma suara. Siapakah kau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Fisik tak ada. Sedangkan Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus akan datang kedua kalinya dengan fisik. Dan Yesus mengatakan yang datang setelah dia terangkat bukan dirinya. Berarti sejatinya yang datang bukan Yesus, tapi yang datang kepada Paulus ngaku Yesus. Yang datang di Pulau Patmos ngaku Yesus. Sementara Yesus dalam penyelidikan Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat iblis yang datang kepadamu dengan mengaku dan memakai namaku Yesus. Penyesat itu apa? Planos, iblis, setan. Sementara yang datang yang disebut setan itu tidak ada kemudian wujud. Yang ada cuman bisikan. Yang datang kepada Paulus dan Pulau Patmos ini hanya bisikan. Akulah Yesus dari tunas Daud, sang bintang timur, kilang gemilang. Yesus penginjilan selama 3 tahun tidak pernah mengaku seperti itu. Sejauh saya belajar Bible,
Karena tidak ada larangan dari Kristen belajar Bible, tidak ada larangan dari Islam belajar Bible. Saya belajar buku itu, tidak pernah Yesus mengaku Alfa dan Omega. Tidak pernah Yesus mengaku kalau dia itu adalah sang bintang timur. Tiba-tiba puluhan tahun setelah dia terangkat ke langit, muncul makhluk mengaku Yesus. Sedangkan menurut penyelidikan Lukas, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama aku dan berkata, akulah dia. Murid-murid Yesus yang adalah Bani Israel, ketika penulisan di Pulau Patmos dan juga ketika Paulus mengaku bertemu dengan makhluk mengaku Yesus, Bani Israel tidak percaya. Karena kenapa? Bisa jadi karena mereka mendengarkan nasihat Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah dia. Jangan kau percaya, jangan kau ikuti mereka. Nah, mungkin itulah yang menyebabkan Yahudi sampai hari ini tetap Yahudi. Yudaism, praktisi Torah sampai hari ini menjadi praktisi Torah. Nggak pernah menjadi nyebrang Kristen atau menyatu dengan Kristen. Nah, sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh penulis buku Wahyu Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, sebab engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan, engkau mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, setelah menjadi pengikutmu kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaannya, siapa orang Farisi ahli Torah yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, meninggalkan Yerusalem, mentobatkan orang menjadi pengikutnya? Itu siapa orangnya dan apa nama agamanya? Itu dia. Jadi memang berat. Sampai hari ini saya belajar puluhan tahun, tidak pernah saya menemukan benang merah pengajaran Yesus dengan agama Kristen ini. Konsep ketuhanan, konsep ibadah, konsep rumah ibadah, konsep kitab suci, konsep Tuhan, konsep murid, konsep utusan, konsep keselamatan. Tak ada nyambung-nyambungnya sedikit pun. Klaim ya. Oh, kalau Kristen mengklaim, wah paling jago. Kristen klaim, yes. Pokoknya dialah yang paling selamat. Tak ada neraka di Kristen, tak ada siksaan di kubur di Kristen. Pokoknya mati langsung jelek masuk surga. Itulah Kristen. Karena Yesus menjamin, karena Yesus begini bla bla. Ketika Yesus berkata, aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, karena di sana banyak tempat. Begitu diselidiki, ternyata ini ucapan Yesus untuk Yudaism. Ucapan Yesus ini untuk murid-muridnya yang bersunat, yang tidak makan babi, yang kitabnya Taurat, yang kitabnya Amsal, yang kitabnya Yehezkiel, yang kitabnya Yesaya, yang kitabnya Hosea, bukan Roma, Filipi, Galatia, bukan. Ketika Yesus, sebab aku bersatu dengan mereka, sama seperti mereka, sama seperti kita ya Bapa, supaya mereka satu dengan kita, supaya mereka tidak pergi dariku, dia selama-lamanya bersamaku. Ternyata selidik punya selidik, dia sedang berbicara kepada Yudaism. Orang-orang yang ibadah sabat, orang-orang yang menyembah Elohim, orang-orang yang mengkitabkan kitab Tanakh, orang-orang yang ibadah satu Tuhan. Bukan Kristen lagi-lagi. Alamak. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Aku bukan jembatan yang harus diinjak untuk dilalui, tapi aku sang pembawa firman. Untuk sampai kepada Bapa harus melakukan segala firman yang aku ucapkan. Mana ucapan Yesus sembahlah saya? Mana ucapan Yesus makanlah babi? Mana ucapan Yesus rasulkanlah Paulus? Mana semua yang nggak ada. Nggak ada. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, menganugerahkan anaknya. Siapa yang percaya akan hidup, siapa yang percaya akan binasa. Percaya apa? Ternyata Yesus mau dipercayai sebagai apa? Yesus mau dipercayai sebagai utusan. Cek per cek, Kristen menyembah Yesus karena percaya Yesus Tuhan. Ternyata yang dipercayai adalah Paulus.
Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Dia percaya Yesus Tuhan. Ternyata percayanya kepada Paulus. Karena Yesus dia justru mau dipercaya kalau dirinya hanya utusan. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 14 ya, nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku selalu mengasihi Bapa, dan aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepada aku. Yohanes 14, apa kata Yesus? Jelas di situ dia terangkan bahwa aku selalu mengasihi Bapa, dan oleh karena orang yang banyak mengelilingi aku di sini, aku mengatakannya kepada mereka agar mereka percaya, agar mereka beriman bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus memberitakan firman agar orang-orang Yahudi percaya kalau dia adalah utusan Tuhan. Bagaimana dengan Kristen? Kristen, Yesus itu utusan, tapi prakteknya apa? Yesus itu Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, Bang Blender dan semuanya guru saya yang ada di sini, sampai hari ini saya belum pernah menemukan ada benang merah agama Kristen dengan ajaran Yesus. Tak ada. Belum pernah saya temukan sedikit pun. Kalau ada saudara Kristen yang bisa membuktikan selayaknya Yesus sujud, Kristen sujud, selayaknya Yesus tidak makan babi, Kristen tidak makan babi, selayaknya Yesus ibadah di sinagoge, bait Allah, Kristen ibadah di bait Allah, selayaknya Yesus kemudian membaca kitab Ibrani, kitab dalam bahasa Ibrani, kitab para nabi, Kristen juga melakukan seperti itu. Selayaknya Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, saya rindu menunggu Kristen juga melakukan hal yang sama. Selayaknya Yesus itu puasa, saya rindu, sunat, saya rindu melihat Kristen juga sunat massal. Selayaknya Yesus ini kemudian menyembah hanya kepada Elohim saja, saya rindu menunggu melihat Kristen melakukan menyembah kepada Elohim saja. Tapi bertanya, Yesus melakukan apa? Kristen melakukan apa? Sedangkan Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Yohanes 10 nomor 27. Yohanes 14:12, apabila engkau mengasihi aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku kerjakan. Apa bertanya semua? Rindu, jangan bertanya, dengarkan. Ini saya lagi penginjilan. Jadi saya rindu ingin melihat anak-anak Theos ini, ya, memperlihatkan, mempertontonkan kemudian hubungannya Yesus dengan Kristen. Saya rindu untuk itu. Apakah Edis bisa? Apakah Bom-Bom bisa? Apakah RK bisa? Apakah CP bisa? Apakah Kiamat bisa? Sedunia Kristen tidak akan pernah sanggup. Mereka menutupi kelemahan mereka itu. Mereka menutupi aib keagamaan, kepercayaan mereka itu dengan menghujat Islam. Mereka habiskan waktu untuk menghujat, menyembunyikan ketidaksinkronan ajaran Yesus dan Kristen. Jadi saudara-saudara umat Islam di Indonesia ini, kenapa mereka menggunakan Bible ke-Islam-Islaman? Supaya mereka sedikit ada agak-agak berbau agama yang benar selayaknya Islam. Karena kapan mereka menggunakan istilah Yunani, hancur pesenatelok, hancur agama mereka itu. Makanya kenapa terjemahannya saja yang dipakai, mereka tidak menggunakan bahasa Yunani. Karena kapan Bible Perjanjian Baru menggunakan bahasa Yunani, maka nampak 99% mereka adalah agama pagan. Dan kalau Perjanjian Lama mereka kembalikan ke dalam bahasa Ibrani, maka ketahuan ternyata mereka mengambil kitabnya agama lain, yaitu agama yang dibawa oleh para nabi Yahudi. Satu-satunya cara untuk mempertahankan diri, hujat Islam. Hujat Islam, hujat Al-Quran, hujat Nabi Muhammad, hujat Allah, hujat Al-Quran.
Itu cara mempertahankan diri. Silakan diambil alih teman-teman. Zuma. Zuma. Kenapa kayak orang ngidam? Kenapa? Heboh kali kau. Nenen, mau nete kau nete. Oi, Dan. Mau nete. Tunggu dulu bro admin, bro admin. Mananya bro admin? Bro admin meninggal. Aduh mak meninggal pula di komal ini dia. Terbalik sepatu. Hah, bro admin? Jangan tidur. Hei, apa Dan? Yang si bro admin, monitor. Tadi apa Dan? Kamu ngapain Dan? Heboh kali kau. Mau bertanya Blender, tidak bisa bertanya kah? Pertanyaan kau itu tuh aja udah dijelasin, nanti kamu ngeyel. Tidak ada pertanyaan ini yang memang mengganjal. Oke. Silakan. Pada akhir zaman, kenapa yang turun, kenapa harus Nabi, kenapa tidak langsung saja yang turun itu, langsung Allah saja yang turun. Dan ketahui Blender. Tak ajarin samamu ya Bung. Ini kitabmu sendiri yang mengatakan. Jangan lari ke kitabku. Oh, tunggu terus, bagaimana ceritanya saya mau ajarin kamu materi tinggi? Pertanyaan-pertanyaan dari kita. Beritakanlah gospel kepada seluruh makhluk. Perintah itu, sabarnya kau. Lanjut. 1 Yohanes 4 nomor 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Itu kata siapa itu? Pengarang kitabmu. Kata Yesus apa? Yohanes 5 nomor 37. Berarti begini cuma, saya bisa mengarang-ngarang kayak begini. Saya menganggap saya nabi. Terus saya buat satu kelompok dan saya datangkan murid-murid. Iya. Terus ditanyalah ke saya. Saya diwahyukan. Sama siapa? Sama Sang Pencipta. Di mana? Ya di sana. Serius cuma. Ya itulah yang dialami oleh pengarang kitabmu. Itu yang dialami pengarang kitabmu itu. Lukas, Markus. Nyata. Tuhan Yesus ada. Hah? Di mana ketemunya Yesus dengan Lukas? Kena kau di sini. Itu kan sudah diwahyukan. Itu kan. Di mana Lukas bertemu Yesus? Di mana Lukas bertemu Markus? Yesus. Di mana Markus bertemu Yesus? Di mana Yesus bertemu Paulus? Hah? Di mana penulis Matius dan penulis Yohanes bertemu Yesus? Pernah bertemu? Ada dalilnya? Ada. Sampai singa sikat gigi tidak akan pernah bisa kau tunjukkan. Tuhan Yesus yang datang dengan Tuhan Yesus sendiri kepada Lukas, kepada Matius, kepada Markus. Di mana? Beritakanlah Injil ini ke seluruh dunia. Di mana Yesus pernah? Di mana Yesus pernah bertemu dengan penulis Bible? Tanya Lukas, tanya Markus, jangan tanya saya. Tadi kamu mengatakan dirimu. Itulah yang saya katakan. Itulah yang dilakukan oleh pengarang Bible. Saya bisa jadi rasul. Saya bisa buat pengikut. Bisa, tapi palsu. Kayak penulis Bible itu palsu semua tuh. Itu bukan nabi. Mana Tuhanmu? Tapi nabi palsu. Sana, di atas, yang menciptakan langit dan bumi. Terus pengikutmu siapa? Cicak sama tikus. Betul kan semua? Silakan. Siapa yang mau ikutin kamu? Mana tahu ada yang ikuti saya. Berarti orang gila ikutin kamu, orang gila. Begini cuma, saya diwahyukan ini. Saya dari sini tadi saya diwahyukan. Ada malaikat datang ke saya, kasih kitab ke saya. Nah, orang yang kayak begitu disebut apa? Kalau saat sekarang ini. Orang gila. Orang gila. Oh, semua.
Astaga. Orang gila lah. Tapi begitu maksudnya begini. Makanya Kenapa? Bung, Kenapa? makanya Maksudnya begini. itu kitabmu itu Lukas itu tidak pernah mengaku menerima wahyu. Lukas tidak pernah. Nah, umat-umat teman-teman saya di Muslim mungkin ada beberapa yang rindu atau mau pengen ketemu langsung lah begitu dengan siapa? Sang Pencipta. Taruhlah, Gimana ceritanya? Kan bisa, kan sudah mau akhir zaman, kan sudah mau kiamat juga. Maksudnya muncul saja kan, kasih lihat Tidak sedikit. ada manusia di atas muka bumi ini yang bisa melihat Tuhan di bumi ini, nggak ada. Berarti sama dengan saya, berarti saya juga bisa jadi berarti. Apa? Jadi apa? Jadi apa? Mau jadi apa? Mau jadi nabi? Jadilah nabi. Kau bikin sekte baru, sekte kangkung 1 ikat 1000. Di Kristen kan gampang bikin sekte kan? Tidak puas dengan Katolik, bikin sekte Protestan. Tidak puas dengan Protestan, ada kecemburuan, bikin sekte baru. Tidak puas lagi, bikin lagi sekte-sekte yang baru. Tujuan kita satu, Tuhan Yesus. Mau berapa alirannya, mau berapa sektenya. Kenapa jadi Yesus yang tujuan? Yesus. Bukankah Yesus mengajarkan yang tujuan itu adalah Bapa? Kenapa Yesus yang jadi tujuan? Sakit kan? Kenapa apa? Kenapa Yesus yang kau jadikan tujuan? Bukankah Yesus justru mengajarkan yang menjadi tujuan itu adalah Bapa? Apa bedanya Bapa dengan Tuhan Yesus ini? Ya beda. Satu Tuhan, satu bukan Tuhan, satu manusia. Lucu. Astaga semua. Astaga. Nabi apa ini? Nggak bisa bedakan antara Tuhan dengan manusia. Nabi juling kau. Nabi juling kau. Ya iyalah. Oh, kasihan. Oh, kasihan. Ya suka kau lah Zuma. Hah? Suka kau lah. Kau mau jadi nabi? Jadi Luga Tambun nanti kau. Maksudnya begini Zuma. Kan sudah detik-detik terakhir kan, sudah mau akhir zaman, sudah mau kiamat. Terus biar cuma sedikit saja dinampakkan toh, supaya kerinduan mau lihat apa? Kita berdoa, kita. Maksudnya apa? Maksudnya kamu seperti agama Ardi, Tuhannya datang, dewanya datang. Yesus. Kau mau yang kayak gitu? Kau mau yang kayak gitu? Tunggu, saya tanya kau. Coba kau ke Padang Gurun coba kau. Padang Gurun sana. Saya tanya dulu kau Zuma, saya tanya dulu kau. Di mana posisinya Allah sekarang? Allah meliputi langit dan bumi. Oke. Yesus? Berarti tidak ada tempatnya. Tempatnya tidak ada. Allah tidak menempati ruang dan waktu. Allah tidak tidak ditentukan oleh kemudian perjalanan relativitas waktu dan ruang. Karena kenapa? Bukan di surga. Allah bukan makhluk. Bukan di surga berarti tempatnya. Kenapa pula surga tempatnya Tuhan ada di surga? Gimana? Ini dalil terjemahan Bible ini yang bikin kau gorila otakmu. Mana ada Terus Tuhan di surga? Zuma, terus saya tanya kau, yang ciptakan Adam di surga itu siapa saya tanya? Yang menciptakan Allah. Itu berarti di surga kan? Mati nih ya. Allah itu bukan makhluk. Laisa kamislihi syai'. Allah itu maha besar. Baru di Tuhanmu maha kecil. Berarti di surga itu siapa dan? Di surga itu ada Adam alaihissalam. Yang Pada ciptakan saat Adam kemudian siapa? penciptaan Adam alaihissalam. Yang ciptakan siapa? Yang menciptakannya adalah Allah. Nah, berarti di mana dia? Allah tidak menempati ruang dan waktu. Ya lanjut cuma. Jadi kalau Anda ingin belajar tentang Tuhan yang benar,
Ada dalil di dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Segala sesuatu di atas muka bumi ini termasuk Yesus itu tersentuh kematian. Tetapi disebutkan dialah satu-satunya yang tidak tersentuh. Siapa dia? Dialah pencipta langit dan bumi yang kami sebut dengan sebutan Allah. Apa data selanjutnya? Apa data selanjutnya? Bertahta di tempat yang tinggi, yang terang. Tidak ada manusia yang pernah melihatnya, dan manusia memang tidak pernah bisa melihatnya. Nah, itu satu-satunya Tuhan kami tuh yang disembah oleh para nabi. Nah, sedangkan Tuhanmu Yesus, apa itu? Berarti saya bisa jadi nabi. Bukan saya menghinakan ya, bukan. Dan kami pun tidak punya hak untuk membahas itu. Tapi karena Yesus Anda sebut sebagai anak Allah ya, kami terpanggil untuk meluruskan itu. Zuma. Bising kali Dan. Dan bentar Dan. Jessica. Tunggu dulu Jessica. Jessica. Malam. Halo. Ya. Teman saya kayaknya. Malam. Selamat malam buat kita semua ya. Terlebih-lebih sama Bang Juma ya. Saya memang Kristen ya Bang Juma ya. Saya senang kali kalau lihat-lihat kadang khotbah Bang Juma gitu ya. Tapi di sini saya ibu rumah tangga gitu. Jadi saya dengar selalu gini, masalah agama ini diperdebatkan gini, rasanya kok miris banget gitu. Apalagi kalau anak-anak yang mendengar gini masalah agama ini, rasanya kok saya lihatnya jadi sedih gitu Bang Juma gitu. Jadi kalau agama ini nggak ada habis-habisnya itu kita kalau diperdebatkan gitu. Dari mana asalnya Tuhan, dari mana asalnya Muhammad, itu aja gitu. Jadi ya kita kalau keyakinan ini ya, menurut saya ya, keyakinan ini apa yang kita yakini itu yang datang pada kita, kan itu dia kalau namanya agama ini gitu. Jadi kita nggak usah diperdebatkan masalah agama ini, kan anak-anak kecil juga kan banyak yang menonton gitu, jadi mereka juga jadinya bingung gitu. Jadi kalau namanya agama ini itu keyakinan, apa yang kita sembah itu yang datang pada kita, kan gitu. Menurut saya begitu Bang Juma gitu. Saya senang kali sama Bang Juma ini. Kalau lihat khotbahnya saya suka banget gitu. Tapi kalau udah masalah menghina gini gitu, itu saya kurang suka gitu Bang Juma. Oke, saya tanya dulu sama Ibu. Rela tidak Ibu anaknya masuk Islam? Kenapa nggak rela lah? Kenapa nggak rela? Gini dia Pak Bang Juma. Nenek saya ada Islam, ada Kristen. Saya dulu tinggal tempat nenek saya, dia Muslim. Saya hormati dia Muslim gitu. Dia berarti juga datang ke tempat saya hormati juga gitu. Kami saling menghormati gitu. Karena nenek saya dua, satu Kristen, satu Muslim. Tapi kami damai gitu. Nggak pernah bermasalahkan itu, masalah agama itu, dari mana Nabi Muhammadmu, dari mana Yesusmu, itu nggak pernah kami apakan. Saling menghargai begitu. Oke, enggak. Bukan masalah menghargai. Ibu rela anaknya menjadi Islam. Berarti menurut Ibu agama Islam itu betul? Saya nggak bilang saya betul. Semua agama itu betul Pak Juma. Semua agama itu, ajaran agama itu tidak ada nggak benar gitu. Berarti Tuhan itu banyak Bu ya? Maksudnya Tuhan itu banyak gimana kan Pak Kristen Juma? dan Islam beda Tuhan. Kristen Tuhannya manusia, Yesus namanya. Sedangkan Islam Tuhannya Allah, tidak serupa dengan manusia. Nah, kalau Kristen benar, Islam juga benar, berarti Tuhan itu banyak. Nah, kalau Ibu rela kemudian anaknya masuk Islam, ikhlas anaknya masuk Islam, berarti Ibu meragukan agama Anda yang sekarang, sehingga anaknya diizinkan bertuhan kepada Tuhannya umat Islam. Dengan kata lain, Ibu nggak sayang dong kepada anaknya. Bukan gitu Pak Juma. Kalau masalah bukan masalah kerelaan kita mau masuk agama apapun, itu bukan masalah kerelaan gitu Pak Juma. Karena kan dari saya bilang tadi, nenek saya, tante saya ada Islam, ada Kristen. Saya waktu SMP pun tinggal sama nenek saya, dia Muslim gitu. Tapi kan Pak Juma bilang tadi kan agama Kristen itu dia menjelma manusia gitu. Kan saya bilang tadi Pak Juma, bukan itu masalah itu yang saya tanyakan gitu.
begitu. Karena saya bilang tadi, agama itu semua sama Pak Juma. Maksudnya agama itu bagus semua ajarannya. Tidak ada mencela agama ini begini, tidak ada. Keyakinan itu keyakinan itu apa yang kita yakini, apa yang kita sembah itu yang datang pada kita Pak Juma. Kalau menurut saya sebagai rumah tangga begitu Pak Juma, karena saya nenek saya Islam, tante saya Islam gitu. Menurut Ibu, Islam dan Kristen ini nanti sama-sama masuk surga gitu? Kalau masalah masuk surga itu kan Pak Juma ya, bukan Islam juga nggak ada bisa juga nggak masuk surga karena perilakunya jahat kan gitu. Orang Kristen juga nggak semua masuk surga Pak Juma. Itu menurut tingkah kita. Kalau kita pembunuh apa sih? Kan nggak mungkin kita masuk surga. Kan kebaikan-kebaikan yang kita buat sehari-hari kita sebelum kita meninggal itu kan kebaikan-kebaikan yang kita buat kepada siapa juga begitu. Jadi di luar Kristen itu seperti umat Islam yang baik itu bisa masuk surga menurut Ibu? Gimana Pak? Umat Islam yang baik itu bisa masuk surga? Bisa, kenapa enggak? Semua, menurut saya begitu. Bisa lah, kenapa enggak Pak? Oh, jadi Hindu, Buddha yang baik masuk surga? Kalau menurut saya begitulah Pak. Karena gini Pak terus, Juma. Namanya begini, kalau Bu. kita kalau kebaikan kita baik, berbuat baik sama siapa juga, kita nggak lupa berdoa, mengucapkan syukur gitu. Siapa aja itu semua agama ini kan berwarna-warni Pak Juma ya gitu. Jadi menurut agama kan nggak mungkin agama Islam harus masuk surga semua, agama Kristen harus masuk surga semua, itu tidak Pak Juma, nggak. Orang Kristen juga nggak semua masuk surga. Kalau dia jahat, nggak pernah mendengarkan firman. Sekarang begini, kalau saya Islam ini kan yang saya lihat nih, agama Kristen itu kan diajarkan untuk mengkristenkan seluruh makhluk. Berdasarkan Matius 28 nomor 19, Efesus 3:18, boleh mengajarkan orang tentang Kristus, tentang Yesus, baik dengan cara mengelabui, membohongi itu boleh. Bahkan kalau kita lihat kemudian di dalam Markus 16 nomor 15, ya, orang dibaptis, orang diinjili supaya dibaptis, yang tidak dibaptis itu dihukum. Nah, Yesus sendiri mengatakan bahwasanya Yesus akan mengusir kelak orang-orang Kristen. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Sedangkan Kristen ini adalah agama yang diajarkan oleh Kristen kepada orang di luar Kristen, seperti pemurtadan, hamilisasi, indomisasi. Jadi ada upaya-upaya gereja tertentu untuk memurtadkan umat Islam. Sedangkan menurut Islam, di luar Islam itu neraka. Masa saya mau membiarkan anak keturunan saya masuk Kristen? Tidak mau saya. Karena di luar Islam neraka. Tapi kalau di agama Kristen, di luar Kristen itu masuk surga, ini yang aneh. Berarti Tuhan itu banyak. Tuhannya Kristen memasukkan Kristen ke surga, Tuhannya umat Islam memasukkan Islam ke surga. Jadi ada dua Tuhan. Padahal tidak begitu. Agama yang benar di hadapan pencipta langit dan bumi itu cuma satu. Kalau bukan Islam, Kristen. Kalau bukan Kristen, Islam. Cuma satu. Nggak mungkin dua-duanya. Jadi kalau mati dalam keadaan Kristen, dan Kristen agama yang salah, maka masuk neraka semuanya orang Kristen. Begitu juga umat Islam. Kalau umat Islam itu agamanya adalah agama yang benar dan mati dalam keadaan Islam, maka semuanya masuk surga. Begitu juga sebaliknya. Kalau umat Islam itu agamanya benar, mati dalam keadaan Islam, maka semuanya masuk surga. Kristen agama yang salah, mati dalam keadaan Kristen, semuanya masih masuk neraka. Nah, oleh karena itulah kemudian serangan-serangan kristenisasi itu muncul di Nusantara ini. Maka kami umat Islam tidak mau keturunan kami menjadi Kristen, murtad. Maka kami menjaga akidah umat Islam supaya jangan tergiur masuk kepada agama Kristen. Sedangkan agama Kristen diperintahkan, ajarlah mereka. Jadikanlah mereka menjadi muridku. Matius 28. Tidak mau saya. Tidak mau saya jadi muridnya Yesus. Tidak mau. Siapa yang mau ke neraka? Kami nggak mau. Jadi kenapa diskusi ini terjadi, Bu? Karena
secara lembaga, kitab ibu sengaja mengambil istilah Al-Quran masuk ke dalam Bible-nya orang Kristen. Makanya ibu pasti kalau nyebut Bible pasti asing. Yang lebih lumrah ibu sebut itu Alkitab. Sementara kata Alkitab itu diambil dari Al-Quran. Itu nama lain dari Al-Quran. Jadi orang Kristen sendiri asing dengan penyebutan kitabnya. Dan lebih familiar dengan penyebutan nama kitabnya umat Islam. Kenapa bisa demikian? Ya itu tadi. Itu tadi, mohon maaf nih. Mohon maaf. Iblis itu cara kerjanya apa? Memanipulasi. Sesuatu yang buruk dimanipulasi baik. Sesuatu yang jahat dimanipulasi benar. Itu iblis. Coba lihat Adam. Bagaimana dia bisa terperdaya? Karena iblis meramu sesuatu yang membunuh akal. Seakan-akan itulah kebenaran. Nah, iblis nyamar-nyamar. Itu kerja iblis tuh. Yang tadinya kejahatan menyamar jadi kebaikan. Yang tadinya keburukan menyamar menjadi kebenaran. Yang tadinya ajaran yang tidak diajarkan Tuhan disamar-samarkan seakan-akan ajaran Tuhan. Nah, itu iblis tuh. Yang tadinya manusia disamarkan dia adalah Tuhan. Yang tadinya surat kabar disamarkan itu adalah Alkitab. Nah, itu cara iblis bekerja. Kalau Islam tidak, coba masjid mana di Indonesia ini yang tidak ada tuanya? Di dunia ini yang tidak ada tuanya. Paling masjid yang baru dibuka. Masjid semua membeberkan isi Quran. Di mana dibuka? Al-Quran dibuka. Tidak ada yang dirahasiakan, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dipalsu-palsukan. Tapi kalau di Bible, semuanya dipalsukan. Kalian tidak menyembah Allah. Kalian palsukan nama Theos dengan sebutan Allah. Kalian sebut Allah. Paulus, yang tadinya adalah penjagal, dia apostolos, murid yang entah siapa yang mengutus. Yesus tak pernah mengutusnya. Kalian sebut rasul. Kalian menyembunyikan semua identitas kepalsuan dengan istilah-istilah palsu dari Quran yang kalian pakai. Itu kerjaan apa tuh yang kayak gitu? Yang selalu berpalsu-palsu ria. Coba Anda baca dalam Filipi 3 nomor 18. Terkait dengan Yesus, diberitakan dengan maksud palsu, mengelabui, atau membohongi, atau berpura-pura, aku Paulus tetap bersuka cita. Itu kerjaan apa itu yang kayak gitu? Yang suka nipu-nipu, memanipulasi, menyamar-nyamar, menyampaikan hal yang bohong, tidak sesuai dengan fakta. Itu ajaran siapa? Iblis kan? Terima kasih Bu Jessica menanggapi dulu. Itu iblis tuh yang kayak gitu. Kalau ditanya, Yesus manusia? Manusia! Maria melahirkan apa? Manusia atau Tuhan? Manusia! Yang mati di atas tiang salib, itu manusia atau Tuhan? Manusia! Manusia katanya. Tapi coba lihat di hari Minggu di gereja. Betulkah dia menganggap Yesus itu manusia sesuai dengan mulutnya? Tidak. Di gereja mereka malah mereka beribadah sembahyang menyembah Yesus. Kristen nyembah manusia? Tidak. Yang dilahirkan Maria manusia? Iya. Yang disunat-nonatnya manusia? Iya. Yang netek manusia? Iya. Yang disalib manusia? Iya. Yang kalian Tuhan kan? Tuhan. Siapa namanya? Yesus. Nih, kerjaan apa ini yang kayak gini-gini? Lain di mulut, lain di praktek. Lain di mulut, lain di hati. Ini kerjaan apa yang kayak gini-gini? Cobalah. Maka tidak mungkin kemudian kami membiarkan anak keturunan kami, anak-anak Islam ini, ikut terperdaya dengan ajaran yang dibawa oleh penjajah ke Nusantara ini. Maka maafkan saya, kalau saya harus tampil, selama Bible tidak mengembalikan istilah Al-Quran, penjara bagi saya bukan satu hal yang berat. Mati sekalipun, saya sudah mewakafkan diri saya untuk itu. Nah, jadi inilah fakta. Iblis itu selalu memperlihatkan sisi yang tidak sesuai dengan fakta. Adam diperdayai oleh iblis tidak sesuai dengan fakta. Yesus yang manusia dipoles jadi Tuhan. Buku yang hanya dihasilkan dari hasil penyelidikan dipoles jadi Alkitab. Orang yang menganiaya murid Yesus dipoles jadi rasul. Coba, orang yang cuma terangkat ke langit dipoles jadi surga. Nah, itulah. Apa? Kenapa harus kayak gitu kali? Kenapa? Kenapa harus kayak gitu kali? Yang merasukinya itu apa coba kira-kira yang kayak gitu-gitu? Suka berdusta, suka berbohong, menampilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kami pengikut Yesus.
Di mana Yesus ke gereja? Di mana Yesus makan babi? Di mana Yesus nyembah Yesus? Kami ini pengikutnya. Ya apa yang kalian ikuti? Yesus melakukan apa, kalian melakukan apa. Tapi mulut selalu mengatakan kami pengikut Yesus. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Iya, itu nampak luarnya. Coba lihat dalamnya. Kalian makan babi kok. Natalan, nyembah anak Maria, nyembah di gereja, nyanyi-nyanyi, joget-joget. Ikut siapa kalian rupanya? Ikut Yesus. Mana ada Yesus kayak begitu? Yang suka berpalsu-palsu ria, yang tidak sesuai dengan fakta itu apa? Iblis kan? Wajar enggak Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu? Hah? Wajar enggak itu? Yohanes 8:44. Wajar enggak? Wajar enggak kemudian ketika Yesus mengatakan, enyahlah dariku, kalian semua membuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Wajar. Waduh, sinyal Makrifat kalau dalam buktinya apa? Bernubuat, mengusir setan, bermukjizat, menggunakan. Sudah sampai level itu pun Yesus katakan apa? Aku tak mengenal kalian. Loh, kami bermukjizat pakai namamu loh. Aku tidak mengenal kalian. Loh, kami mengusir setan pakai namamu loh. Aku tidak mengenal kalian. Loh, kami bernubuat pakai namamu loh. Aku tidak mengenal kalian. Loh, kami memanggilmu Tuhan loh. Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah kalian daripadaku. Lalu, apa nilainya? Apa artinya ini semua? Jangankan jemaat biasa yang sudah sampai level mengusir setan pun diusir. Lalu jemaat-jemaat yang cuma datang ngangguk-ngangguk, disebut apa oleh Yesus yang kayak level kayak gini? Yang tinggi derajatnya saja, pangkatnya, yang sudah bisa ngusir setan aja dikatakan penyesat. Aku tidak mengenal. Enyahlah daripadaku. Lalu bagaimana dengan jemaat yang tadi? Kalau anaknya masuk Islam, aku rela, aku ikhlas, ada di Kristen masuk surga, ada di Islam masuk surga. Ya jemaat-jemaat kayak gini mau kemana? Kira-kira. Nah inilah ya teman-teman sekalian, Islam itu memang tegas. Islam itu memang tegas. Kami tidak bisa berpalsu-palsu ria. Kita harus gini ya Bu ya. Di Islam yang benar masuk surga, di Kristen yang benar juga masuk surga. Habis itu lewat belakang dapur, nah, bagi Indomie. Nah ini besok kita kebaktian. Enggak ada di Islam kayak itu, enggak ada. Di Islam tak ada. Di Islam itu alif, alif, ba, ba. Tidak ada alif disebut ba, enggak ada ba disebut alif. Islam itu hak. Tak ada palsu-palsu di Islam itu. Sholat ya sholat, puasa ya puasa, kafir ya kafir, mukmin ya mukmin. Tidak ada palsu ria, nggak ada, nggak ada. Dalam kelicikanku, aku mencerat engkau dengan tipu daya. Tak ada yang kayak begitu, nggak ada. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran semuanya sudah ditorehkan oleh Allah. Jadi kesimpulan saya nih teman-teman, kalau ada sebuah agama yang suka berpalsu-palsu ria, menampilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, menyatakan sesuatu yang tidak real, menyatakan sesuatu yang sifatnya hanya perumpamaan-perumpamaan yang tidak sesuai dengan kenyataan, pikirkan lagi untuk dipilih agama seperti itu. Bukan saya menghasut, enggak. Tapi ketika ada orang menjual sapi kepada saudara, Bang Suma, ya paman, saya mau jual sapi dong. Mana sapinya? Itu apa yang ditunjukkan? Cicak. Hah? Kau jual sapi? Ya, mana sapinya tuh? Loh, ini kan cicak. Oh, sapi saya sudah inkarnasi jadi cicak. Mau? Kalian mau beli? Enggak kan? Ada orang datang kemudian memberikan cincin. Bang Suma, ya aku punya cincin. Aku butuh duit. Cincin apa? Emas. Berapa gram? 1 kilo. Cincin emas 1 kilo. Iya. Mana aku tengok? Ini. Loh, kok ini lembek? Iya, sudah inkarnasi jadi karet. Mau kalian beli? Mau kalian percaya? Hah? Mau? Gak mau kan? Tapi orang yang meyakini yang seperti itu orang sudah terpedaya. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah membalas makarnya. Ya kan?
Nah, karena itulah kemudian sahabat-sahabat sekalian, ingatkan ibu yang dibawa kalau masih mendengarkan, insya Allah ke depannya kami mendirikan sekolah apologet Islam Indonesia, dan ini kita sudah mulai programnya sudah mulai berjalan. Dan insya Allah apologet Islam Indonesia akan membentuk satu wadah yang akan menyebar ke seluruh masjid-masjid di Indonesia ini untuk melakukan pendidikan dini. Pendidikan dini memberantas buta Bible. Tepuk tangan dulu. Jadi program kami itu nanti kita akan masukkan kurikulum kepada TPA untuk pengajaran pembelajaran Bible. Bagaimana mengenal Bible, mengenal konsep Tuhan di dalam Bible, siapa Yesus menurut Bible, siapa Yesus menurut Yesus, siapa Bible menurut Bible, dan siapa Tuhan dalam Bible. Itu kami akan ajarkan insya Allah ke depannya. Mudah-mudahan Allah meridai dan kemudian memudahkan program kami ini. Seluruh Indonesia, anak-anak kecil ibtidaiyah atau anak TPA akan diajarkan Bible, dasar-dasar ketuhanan dalam Bible, pembeda atau apa kata Allah di dalam Bible itu, supaya ketika mereka besar mereka tidak mudah dimurtadkan. Karena ini sudah terjadi. Tempat saya mengadakan kemarin kegiatan dan membawa materi, di situ disampaikan oleh warga, ada sekelompok orang-orang tertentu dari agama tertentu itu menyiapkan kemudian tempat hiburan yang musik, motor-motor musik itu, yang naik kereta-kereta itu, yang odong-odong ya. Teman-teman tahu nggak kalau saya katakan odong-odong? Tahu nggak? Tahu Paman? Ya, odong-odong Bunda. Nah, odong-odong tahu kan? Nah, itu dari sekelompok orang menyiapkan itu di tempat umat Islam mayoritas, anak-anak kecil diambil, ya, didekati anak-anak kecil, dihibur di situ. Setelah beberapa saat kemudian, yang tadinya lagunya lagu candoleng-doleng berubah menjadi lagu rohani Kristen. Ini harus kita hentikan. Tata cara pemurtadan dan pendangkalan akidah seperti ini harus kemudian kita hapuskan. Ini harus disadari oleh umat Islam. Di tengah-tengah kita sudah gencar gerakan-gerakan seperti ini. Ada lagi yang kami temukan di tempat yang sama. Ini baru satu nih. Baru satu tempat kami sudah mencium cara-cara mereka menjalankan cara agama mereka. Ada yang datang mengajar di TPA, ya, guru bahasa Inggris, guru matematika, mendekati anak-anak siswa di sana, anak-anak TPA di sana. Padahal mereka ini adalah remaja-remaja aktivis dari gereja. Maka kami dari Apologet Islam Indonesia akan membentuk program, ya, berantas buta Bible kepada anak-anak TPA Indonesia. Mereka dalam sepekan akan kita bekali materi-materi tentang Bible. Bukan untuk merendahkan Bible, enggak. Untuk membentengi akidah. Kami akan ajarkan kepada mereka bahwa kata Allah di dalam Bible-nya saudara kita Kristen itu aslinya Theos. Jadi ketika di situ tertulis Allah, kalian jangan terperdaya. Itu bukan Allah yang kita sembah, tetapi itu adalah Theos, di mana Theos dalam bahasa aslinya adalah dewa. Apakah Allah dewa, anak-anak? Bukan, Pak Ustadz. Besok hari ketika ada yang mengajari kalian dengan ajaran ini, jangan mau ya. Ya, kenapa? Karena Tuhan kita Allah, nama kitab kita adalah Al-Quran, nama Nabi kita ini, dan ini. Itu harus ditanamkan kemudian kepada anak-anak TPA yang ada di masjid atau di rumah-rumah para ustadz udaza yang mengajarkan Al-Quran. Sehingga gerakan-gerakan mereka itu bisa, ya, diminimalisir dari lingkungan-lingkungan masyarakat Islam yang ada. Kira-kira disambut baik tidak niat luhur Apologet Islam Indonesia ini sebagai sebuah lembaga resmi untuk program jangka panjang yang saya uraikan tadi? Kira-kira yang ada di sini menyambut baik tidak? Positif tidak? Insya Allah.
Masya Allah, amin. Harus dong. Nah, jadi nanti dari masjid ke masjid kita akan sarankan untuk pengajaran pengenalan pembeda antara Tuhannya umat Islam dengan Tuhannya saudara kita Kristen. Itu harus kita tanamkan lebih awal. Siapa yang mereka sebut Rasul? Kenapa mereka gunakan kata Rasul? Kenapa mereka menggunakan kata Roh Kudus? Kenapa mereka menggunakan kata Alkitab? Kenapa mereka menggunakan kata Allah? Semua jawaban-jawaban itu harus kita tanamkan kepada anak-anak Islam dari kecil. Jadi jangan lagi kita itu tabu belajar Bible. Karena Bible itu tidak ada larangannya untuk dibaca oleh umat Islam dan tidak ada larangannya dibaca oleh Bible itu sendiri. Siapapun bebas untuk membaca Bible, tetapi kita harus menanamkan lebih awal pemahaman awal tentang Al-Quran. Supaya kitab di luar Al-Quran yang datang memirip-miripkan diri dengan Al-Quran itu bisa dipahami oleh anak-anak kita dari sejak dini. Supaya kalau besar, remaja dewasa tidak lagi mencari wanita sembarangan yang di luar agama Islam. Supaya tidak mudah mereka dimurtadkan dengan hamilisasi dan seterusnya. Sebab kenapa? Saya perih, teriris hati saya. Banyak bapak, banyak ibu, banyak saudara-saudara yang datang curhat menangis, merintih hatinya. Disebabkan anaknya dimurtadkan, dipacari, dimurtadkan. Ada yang terperdaya, dimurtadkan dan seterusnya. Karena cinta. Karena itulah kemudian tolong dukung Apologet Islam Indonesia untuk program jangka panjang ini, mengajarkan dasar-dasar pembeda akidah Islam dan Kristen, dasar-dasar pembeda Tuhannya Islam dan Kristen, dasar-dasar pembeda antara kitabnya umat Islam dan kitabnya Kristen, dasar-dasar pembeda Rasul Islam dan Rasulnya Kristen, dan seterusnya. Karena Kristen menggunakan istilah Al-Quran, maka kami harus memahamkan anak-anak kami lebih dini. Istilah-istilah Al-Quran yang dipakai oleh orang Kristen itu sebenarnya adalah ini, bla 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 dan seterusnya. Yang setuju dengan program kami, ketik di bawah dengan kata setuju. Demikian. Silakan diambil alih sahabat-sahabat sekalian. Lanjutkan Gurundaku, luar biasa. Silakan saudara-saudara di Untuk si bawah. Ahi Blender ini coba AC-nya dihidupin, Bang Blender ini. Aduh banyak yang Ntar dulu, saya sambung dulu dikit ya. Izin ya. Jadi untuk itu teman-teman dukung program kami dalam pembangunan sekolah yang akan kita bangun di Sulawesi Selatan, di salah satu tempat strategis di puncak Gunung Bolangi, Sulawesi Selatan. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ininya. Kita sudah rilis ya Bang Yuma ya. Ininya skemanya ya. Sudah ya. Oke. Ya, doakan kami teman-teman, tidak ada hal yang tidak mungkin kalau itu kita semua saling mensupport. Kenapa di sana nanti akan diadakan ya itu tadi pendidikan dini. Apa salahnya mengerti apa yang dipercaya oleh orang sebelah, tentu dasar-dasarnya saja, agar apa tidak mudah dibohong-bohongi seperti kasus yang ditangani oleh Api Sumut, bagaimana seorang perempuan kawinisasi gitu ya Pak, nanti Api Sumut ya akan menyampaikan Pak Saiful. Untuk itu dukung kami apabila ingin memberikan advice, bantuan apapun itu. Kami punya yayasan dalam hal ini Makassar Mualaf Center Indonesia dengan nomor rekeningnya di 401 ditambah 3000 ditambah 17173 Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Semangat, insya Allah. Jadi, Allahu Akbar. Ya Allah. Sebelum ke Kang Saiful, Bah, izin sebentar, Bah. Jadi luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Gurunda Zuma sama Daeng Handi itu kita dukung Ikhwan Fillah. Jadi ketika kita tidak bisa mendukung secara materi, ya kita dukung secara doa. Bahkan kalau ada yang mampu, mungkin yang dekat bisa mendukung dengan tenaga. Sehingga di dalam Islam sendiri ada kata-kata mutiara yaitu syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda di hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Maka inilah penting kita membentengi para pemuda sebagai generasi penerus, jangan sampai buta.
terhadap Bible itu sendiri, karena tadi sudah disampaikan oleh Gurunda, mereka punya para misionaris yang memang berusaha untuk memurtadkan generasi-generasi muda di dalam Islam. Mungkin seperti itu para guru. Silahkan Abah Syekhul, silahkan ditanggapi. Ya, insya Allah nanti di sekolahnya mungkin ada mata pelajaran apologetik, insya Allah ya. Jadi memang perlu saya sampaikan juga pengalaman kita yang ada di Sumut itu memang kasusnya sedang kita tanganin juga, dan akan segera kita buat gebrakan untuk mengambil kembali saudari kita yang telah dimurtadkan 5 tahun yang lalu dengan jalan hamilisasi, lalu dibawa kabur ke kampung pedalaman. Anak yang dihamilisasi ini malah bekas santri, salah seorang santri, dan ketika setelah dihamili dan dibawa kabur, dibawa ke kampung, di sana dijadikan Kristen, lalu dijadikan budak. Kenapa saya katakan dijadikan budak? Dia yang mengurus, memberikan makan kepada babi-babi, tinggal bersama anjing, ya kan? Karena di rumah dia itu anjing banyak sekali. Ada kurang lebih 5 ekor itu. Duduk di depan terasnya. Teras rumah panggung. Jadi tugasnya memberi makan babi, ngurus anjing, dan menjadi pembantu bagi 5 rumah yang ada di situ. Kenapa saya katakan menjadi pembantu? Ada satu rumah yang punya anak 3 kecil-kecil, itu dia juga yang mengurusi ketika orang tuanya pergi ke ladang. Jadi kondisinya sudah sampai kena, kalau kita bilang kena psikisnya, kita bisa lihat dari pandangan matanya itu udah beda gitu. Dalam arti kata dia tertekan, sangat tertekan. Bagaimanapun di dalam hatinya seseorang yang bekas santri itu pasti di dalam hatinya itu mengalami penolakan terhadap apa yang dia lakukan selama ini. Tapi apalah daya ketika dia diancam dengan berbagai macam masalah, terutama masalah anak, kan? Bagi seorang perempuan ini, kalau dia sudah punya anak, maka itu menjadi senjata yang sangat ampuh untuk menundukkan seorang wanita. Ingat itu. Dan saya minta tolong kepada saudara-saudaraku, saudari-saudariku yang mungkin menjadi viewer, tolong. Saya minta tolong. Jangan tambah lagi korban-korban yang seperti ini. Jangan Anda menjadi korban. Jangan kalian menjadi korban. Dan ingat, apabila kalian tidak bergerak, tidak bersimpati, tidak melakukan sesuatu hari ini, maka bukan tidak mungkin korban berikutnya adalah adik kita, anak kita, dan keturunan kita. Ingat itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada yang saya tambahkan untuk Pak Saiful. Saya baru dihubungi kemarin. Mereka dipaksa dibaptis, dipaksa makan yang seperti binatang-binatang yang tadi itu disebutkan. Kemudian dia kadang sadar, kadang tidak. Kalau dia sadar baik-baik, dia mengirim. Terakhir chatnya begini, kalian akan pasti sedih mendengarkan. Karena apa, anak ini kalau dia lagi posisi normal, dia mengingat orang tuanya. Tapi kalau dalam posisi lagi tertekan, dia melupakan segalanya. Saya tidak punya ibu lagi dan seterusnya. Tapi kalau lagi dalam keadaan normal, dia kangen sama orang tuanya. Ingin sekali memeluk ibunya. Terakhir dia begini,
Kira-kira saya bisa kabur nggak ya, Kak? Berarti dia dalam keadaan normal. Coba bayangkan teman-teman. Tapi di daerah itu Pak Saiful bisa menggambarkan apa bisa meninggalkan tempat itu dengan seorang perempuan yang lemah seperti ini. Nggak bisa. Nggak bisa. Bahkan ketika kami menjemput itu, kalau dia bisa masuk ke dalam mobil kami, seandainya dia bisa masuk dan kami coba melarikan dia, mereka dengan hanya berjalan bisa menyusul mobil kami. Bayangkan bagaimana itu lokasinya. Mobil saja untuk berjalan itu nggak mungkin bisa kencang. Pasti mereka bisa menyusul kami di depan mobil kami dengan berjalan saja. Jadi kondisinya memang lokasinya itu di atas pergunungan. Akses jalannya ada, bisa dengan mobil, tapi mendakinya itu 45 derajat itu. Mobil aja hampir nggak naik, Bang Andi. Pokoknya kalau situasinya dia pun mau lari, bahkan itu sebuah pulau, kalaupun dia bisa mencapai keramaian terdekat, mikir lagi untuk bisa nyebrangnya menuju pelabuhan yang terdekat aja juga mungkin setengah jaman itu untuk bisa nyebrang. Sampai di seberang juga mungkin masih ada saudara-saudara dari mereka yang bisa menangkap. Jadi memang secara ininya globalnya kita bisa bilang ini penyekapan. Secara tidak langsung itu penyekapan udah. Kecuali punya sepeda motor mungkin bisa jalan lah ke sana. Tapi kalau hanya berjalan kaki saya rasa nggak mungkin gitu. Ya, ada yang bilang lapor polisi setempat, bawa polisi. Kemarin kami ke sana, kami membawa bantuan dari polisi di sana 1 orang. Tapi dengan yang kami lakukan, dengan negosiasi yang kami lakukan itu belum bisa berhasil. Ya, Bang Andi. Ya. Tadi ulang tadi rekeningnya Bang, rekeningnya ulang Bang. Tadi untuk itu Bang. Kak, Bang Andi, rekening tadi untuk apa? TPA. Rekeningnya untuk MMCI Makassar Mualaf Center Indonesia. Waduh, ntar kok YouTube saya lagi internetnya down nih, gak kedengaran nanti, terputus nih, aduh, ya udah tersambung kembali, masya Allah. Sorry ya teman-teman, bentar dulu, saya sambung dulu bentar. Sayang kalau di YouTube nggak didengar, tunggu ya. Oke, tersambung kembali, masya Allah. Untuk rekening di 401 ditambah 3000 atau 3000 ditambah 171 ditambah 73. 401 3000 17173. Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Itu. Ayo berbondong-bondong demi terlaksananya cita-cita kita ini dikomandoi langsung oleh Zulkifli sama Bas Bang Juma. Beliau sudah mewakafkan tanahnya untuk itu. Di sebelah Masjid Nur Maulidah, bersebelah lagi dengan wisata Rumah Hobbit binaan Bang Juma juga. Kira-kira begitu teman-teman. Ayo semangat semuanya. Insya Allah kita beramal jariah di sini. Sebagai sekolah, mulai nanti kalau perlu mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, kalau bisa kita bangun sampai perguruan tinggi. Amin. Itu cita-cita kami dari Apologet Islam Indonesia. Konsepnya gimana itu, Aki? Apakah boarding school atau sekolah biasa? Ya berbasis pesantren, Bang. Oh, boarding berarti? Iya. Betul ya, Bang Juma, berbasis pesantren. Enggak, karena kan
karena jauh dari kota kan, lebih baiknya itu boarding ya jenisnya Ki. Iya, jadi diasramakan memang. Iya. Diasramakan 30 menit dari kota Goa, dan insya Allah Januari ini tahun depan pelebaran jalan sampai 8 meter itu tepat di pesantren yang akan kita bangun. Nah, kalau masalah TK-nya sekarang sudah ada, TK Nur Maulida itu sudah ada, kita bentuk, udah 2 tahun berjalan, alhamdulillah, itu tepatnya di jantung kota Makassar. Begitu juga markas MMCI, Makassar Mualaf Center Indonesia, itu ada di Pondok IT, di Pondok Ayu Lestari, Blok E nomor 1. Itu markas MMCI. Jadi kalau selama ini ada yang kemudian mengatakan Makassar Mualaf Center itu fiktif, silakan datang ke markas kami di Jalan Makassar, Bantaeng, Kompleks Perumahan Ayu Lestari, Blok E nomor 1. Di situ jelas, di situ anak santri saya tinggal di dalam. Ini tahun kedua sekarang. Silakan datang ke sana, tengok di sana, Anda akan melihat ya papan namanya besar di luar. Anda masuk itu banyak foto-foto Bang Suma di dalam, di dinding. Begitu juga di TK. Nah, seperti itu. Nah, karena pencanangan kemudian kita harus memiliki sekolah, Islam Indonesia harus memiliki sekolah apologet bertaraf internasional, maka kesepakatan yang ada MMCI kemudian dan juga didukung oleh teman-teman API mendirikan kemudian sekolah apologet di tempat yang luasnya kurang lebih 3.000 meter persegi. RAB-nya sudah ada, gambarnya sudah ada, 2 lantai, dan itu cukup ya banyak memakan biaya. Tapi kalau umat Islam ini bersatu kemudian untuk melahirkan sekolah apologet, khusus apologet menguasai 5 bahasa, Arab, Inggris, Aramaik, Ibrani, kemudian Aram, Ibrani, dan juga Yunani. 5 bahasa. Seperti itu, dari SMP dan SMA aja dulu. Mereka tinggal di dalam. Alhamdulillah. Jadi tinggal pembangunannya aja yang kita tunggu sekarang. Insya Allah mudah-mudahan 1 tahun kita bisa bentuk, tidak sekaligus ya, kita dirikan 2 kelas dulu. Kalau kita sudah ada 2 kelas asrama putra dan juga 1 kelas untuk pemateri, itu sudah bisa kita mulai pembangunan. Jadi tidak mesti harus terkumpul sekian banyak dana, yang penting sudah bisa mendirikan 2 kelas, kita sudah mulai gas. Nanti pelan-pelan kita membangun sampai utuh seluruhnya. Itu umat Islam harus punya. Karena saya juga merasa didesak oleh teman-teman yang punya anak untuk mau disekolahkan. Ada yang dari Malaysia, ada dari Singapura, ada yang dari pokoknya banyak negara lah yang mau mengutus anaknya untuk sekolah apologet. Nah, dari sanalah mereka nanti kita akan utus untuk ke masjid-masjid memberikan pengajaran-pengajaran tentang berantas buta Bible. Kenapa Bible? Ya, kita juga berharap supaya dari Kristen ada keberanian juga untuk anak-anak Kristen itu supaya tidak buta Al-Quran. Artinya apa? Mereka juga mengajarkan Al-Quran, tapi jangan kayak di Islamologi, jangan. Benar-benar diajarkan alif, ba, ta, za, diajarkan tajwid, diajarkan bahasa Arab kalau perlu, nahwu Arab. Ajarkan supaya teman-teman Kristen itu tidak ada yang murtad. Maka mereka harus, anak-anaknya mereka didik untuk memahami ilmu nahwu, ilmu Arab, balaga, i'rab, tajwid, dan seterusnya, bahasa Arab. Tapi ya saya tidak tanggung jawab kalau ternyata ujung-ujungnya mereka pada mualaf semua. Nah, sedangkan di Islam juga begitu, kita ajarkan kemudian anak-anak kita untuk belajar pembeda Allah yang di dalam Bible, Rasul yang ada dalam Bible, Alkitab yang dimaksud di Bible, kemudian Roh Kudus yang dimaksud di Bible, apalagi iman, apalagi doa, mujizat, soleh, apalagi malaikat, iblis, setan, Roh Kudus yang dipakai. Pembedanya dengan Al-Quran adalah ini dan seterusnya. Nah, jadi kalau mereka memang agama benar, maka mereka akan meniru dan mencontoh supaya anak mereka tidak ada yang mu'alaf. Mereka juga menanamkan disiplin-disiplin ilmu Al-Quran kepada anak-anaknya.
kita lihat berani tidak mereka melakukan itu. Karena kapan mereka melakukan, maka kita akan melihat betapa banyak orang yang akan mu'alaf. Kalau mereka sudah memahami nahwu Arab, mereka memahami bahasa Arab, mereka mengerti tentang tajwid, mereka mengerti balaghah, i'rab, Al-Quran, tafsir, mereka akan menjadi mu'alaf semuanya. Sedangkan kalau kita tanamkan pengajaran Bible kepada anak-anak kita tidak akan mungkin goyah imannya kalau mereka menggunakan akal sehat. Saya kira begitu, Bang Andi dan juga teman-teman sekalian. Silakan. Ya, izin sekali lagi Bang Andi, saya mau menghimbau kepada 2.200 mata yang memandang, kepada saudara-saudara wanita, ahwat, saudara-saudara saya, tolong untuk hindari ada kisah cinta ataupun apapun. Jauhi mereka yang berbeda keyakinan dengan kita dalam hal-hal seperti itu. Jangan percaya mulut manis mereka, karena tidak mungkin ada kejujuran di dalam diri mereka. Tidak mungkin ada rasa kasih sayang di dalam diri mereka ketika mereka tidak menyayangi diri mereka sendiri dengan menuhankan Tuhan yang bukan Tuhan sebenarnya. Tidak mungkin mereka jujur kepada Anda karena mereka tidak pernah jujur kepada diri mereka sendiri bahwasanya Tuhan itu satu tapi sekian, sekian tapi satu. Tidak ada kejujuran dalam diri mereka. Ingat itu. Masya Allah, sepakat Abah. Cuman sedikit Daeng, sedikit dari saya Daeng. Jadi untuk Ikhwan Fillah yang ada di bawah ya, barusan sudah sangat jelas disampaikan oleh Gurunda. Jadi intinya apa? Intinya dakwah Islam akan sangat cepat pesat ketika kita bersatu antara guru-guru, para ulama, antara umaro, para pemimpin, dan juga antara agnia, orang-orang yang diberikan rizki lebih oleh Allah. Kita bersatu, Islam akan sangat cepat melesat kalau ketiga ini bersatu. Cuman ketika salah satunya tidak bersatu, maka pincang, agak susah emang. Maka di sini ayo kita saling membantu, mendoakan supaya apa yang disampaikan, dicita-citakan oleh guru-guru kita, bahkan ini untuk kebaikan umat muslim, bisa tercapai dan terwujud. Dan ini yang terakhir dari saya, bahkan termasuk investasi akhirat ketika seseorang memberikan hartanya yang disebut dengan sedekah jariyah. Jelas ini untuk pesantren, jelas ini untuk kemaslahatan Islam, untuk berdakwah. Maka dunia ini sementara, tetapi ketika kita punya sedekah jariyah, meskipun kita sudah mati, sudah ada di alam barzah, maka kebaikan itu akan terus mengalir kepada kita. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Kata baginda Rasul, ketika seseorang mati maka terputus amalnya terkecuali yang tiga. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Wallahu a'lam. Lanjut Bang. Silakan Daeng. Oke, saya rasa sesi kali ini cukup. Intinya tetap waspada, lindungi keluarga kita. Soalnya dalam hal ini berbagai cara yang mereka lakukan. Apa itu? Ya dari door to door, brosur-brosur, bapak-bapak lagi ke kantor, datang ke komplek-komplek. Terutama ibu-ibu juga harus ngerti, makanya alhamdulillah kemarin Bang Juma diserbu sama ibu-ibu di satu masjid dalam hal bagaimana memperkenalkan basic-basic itu tadi. Ternyata mereka juga nggak ngerti siapa itu yang dimaksud itu gitu loh. Siapa itu? Kok ada begini? Bang Juma menjelaskan kan. Jelas bahwa hati-hati. Ibu-ibu juga harus lawan mereka diskusi. Bahwa hati-hati. Kalau menawarkan Tuhannya dengan berbagai cara. Ada Bible sekarang udah berbahasa Arab kemana-mana. Yang paling penting yang kita tiap hari soroti di sini adalah bagaimana mereka sudah tidak sadar lagi bahwa sebenarnya yang dia sembah mereka itu siapa. Sering menyebut kata Allah disalahgunakan. Nah, ini sumbernya juga dari LAI yang sering kita himbau lembaga Bible Indonesia ini agar segera
berbenah dan berbenahnya lah. Kasihan pemakaimu tiap hari kami kuliti di sini. Ada yang menerima, ada yang bahlul. Kami sudah berhasil juga kemarin, saya sudah bisa komunikasi dengan Pendeta Yakub Sulistyo. Beliau dari seorang pendeta yang jujur dalam hal menerjemah, bersedia menjadi narasumber. Suatu saat saya akan panggil supaya teredukasi semua Kristen pemakai LBI ini agar apa? Jadilah Kristen yang baik sebagaimana bawaan yang berbahasa Yunani itu. Hindarilah pemakaian istilah-istilah Islam supaya nggak ada gesekan yang terlalu jauh. Ini sebenarnya sumber masalahnya adalah terjemahan itu. Sudah berakar dalam dirinya mempergunakan istilah Islam dalam penempatan yang salah. Ini yang harus kita luruskan tiap hari. Ini memang pekerjaan cukup berat, tapi tentu kita nggak boleh putus asa. Kita harus tetap bersatu, menghimbau kepada mereka secara santuy. Kira-kira begitu. Saya ditegur di bawah katanya ada tamu. Lanjut, saya standby. Ya, izin Bunda sapa dulu. Selamat malam, Endik. Selamat malam, Endik Sikri, monitor. Endik, selamat malam. Baik, gak monitor ya Endik ya. Selamat malam, The Prince, selamat malam, monitor. Ya, silakan. Host Blender, monitor Blender. Ya. Oke, lanjut. The Prince. Ngapain aku di atas? Ya, tapi cara mereka ngeri kali ya. Hotel ini ya, dari kecil diajarin. Kejam kali cara orang ya. Gawat ah. Cocok juga itu. Biar nggak berserak pula dibutnya kan. Siapa yang mau ya cocok juga sekolah itu ya kan. Iyalah. Biar nggak menjadi-jadi orang ini. Cara-caranya pula nggak paten. Cara misionarisnya kayak si Mikana tuh kan pakai hijab, RK pakai peci apa? Gaya-gaya Islam kampungan. Pakailah salib itu ya kan. Ini pakai Islam. Bah. Nggak laku rupanya kalau nggak pakai Islam. Harus pakai cara-cara Islam, pakai hijab. Apa gitu kampungan ya kan? Iyalah. Nggak ini. RK pakai peci, salibnya tasbih pula tuh samping dengan salibnya kan nggak ada otak itu. Cara-cara kalau nggak pakai Islam nggak paten, pura-pura nyamar, apa lagi gitu. Nggak paten cara-cara kalian. Kalau sama aku belajar bahasa Ibraninya berserak kan buat. Ya kalau nggak nyamar kan nggak laku. Harus nyamar memang. Soalnya kenapa? Gini loh ya, ini saya jujur loh. Anda mau laporin saya emang enggak ya? Saya jujur. Kalau Bible yang berbahasa Yunani ini di PB ini diterjemahkan dengan jujur, dihilangkan semua istilah Islam yang ada di sana, saya rasa banyak orang kena shock terapi. Bingung dia, ada apa lagi ini? Contoh misalnya, tadinya sampulnya Alkitab diganti menjadi Bible atau Biblos. Pemakainya ada apa lagi nih? Buka halaman pertama Yohanes 1. Loh kok nggak ada kata Allah lagi? Kok Theos? Kok Dewa? Kok Tuhan? Ada apa ini? Kok nggak ada kata lagi Rasul? Kok Apostolos? Ada apa ini? Dia pemakainya akan bingung dan bingung. Makanya untuk mereka supaya bisa dipakai sebagai tipu muslihat, mereka mempergunakan istilah-istilah Islam karena sasarannya di Indonesia mayoritas Islam. Itu yang mereka pakai dengan berbagai cara, termasuk tadi itu tampil di media sosial, tidak percaya diri dengan pakaiannya. Perempuannya harus berhijab, seakan-akan dia seorang muslimah. Datanglah ibu-ibu pengajian yang baru pegang HP, TikTok lewat di berandanya, ingin naik untuk sharing. Ternyata salah masuk. Untung belum dimurtadkan coba. Begitu juga lakinya. Woi pakaiannya coy, melebihi dari ustad. Rapat pecinya, pakai sorban. Nauzubillah min zalik. Ada apa ini coba? Kenapa kalian tidak mau tampil di media pakai salib yang gede?
supaya saudara-saudara muslimah saya, saudara-saudara muslim saya yang baru mengenal TikTok tidak tertipu dengan Anda. Inilah yang dimaksud ajaran tepu-tepu gitu loh. Tidak percaya diri kalau dijual apa adanya. Itu dari saya, lanjut. Ya, buat saudara-saudaraku semua yang ingin mendonasikan, silahkan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik dan untuk membentengin kita sebagai umat Islam. Ya, silakan Pak RT. Ahi blender instruksi ini. Ya, AC-nya hidupin AC-nya. Waduh, orang ini gak ada taping aneh-aneh. Kalau taping aneh ku bacakan Amsal bersera orang nih. Pak RT, kalau belajar Amsal sama aku aja nanti dengan syair yang bagus, lantunan yang bagus, aku aja. Pak RT, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau sampaikan Pak? Nggak ada, nyimak aja. Oh ya, di bawah aja ya Pak ya. Ya oke. Yuk. Joshua malam. Oh Joshua. Hadir. Ya, sehat. Udah makan. Ada yang bilang saran nomor reknya disematkan, ya nggak bisa. Kalau disematkan nggak bisa nomor disematkan gitu ya. Coba aja disematkan nomor, pasti langsung rungkat. Betul apa betul? Benar. Bang, kalau aku usul kalau orang itu lagi buka komal pakai salib yang ditarutung itu, Bang. Apa itu Pak Sepul? Salib yang ditarutung itu gede, Bang. Itu yang dipakai RK Mulia sama Bikana. Oh. Sudahlah. Nggak usah ada ala tepu-tepu. Perkenalkanlah apa adanya. Nggak usah disetel berbau Islam. Bukan kali di luar negeri nggak ada yang kayak gitu. Ya, hanya di Indonesia aja ini loh kacau ini. Apa sih yang Anda ingin capai gitu? Gitu loh. Nggak usah mementingkan unsur bisnis segala macam. Kita ini di sini semua ingin itu saudara kita Kristen menjadi Kristen yang benar, bukan menjadi Kristen mempergunakan istilah Islam. Lu nanti salah iman. Makanya kalau ditanya siapa Tuhanmu, ya selalu membawa Allah juga gitu loh. Nah, yang kau sembah Allah gitu, bukan. Terus apa fungsinya Allah di terjemahan? Bingung. Kan kasihan jemaatnya kalau ditanyain. Dikasih tahu oleh Bang Juma, Ustaz ya Allah itu yang disembah umat Islam, yang kau sembah itu yaitu beda toh, beda. Apa fungsinya Allah? Ya kan Kristen Arab sudah pakai, kan ini begini, ya elah. Jawabannya muter aja di situ. Ya, itu ada tamu disambut dulu. Joshua malam. Ya. Islam Kristen. Oh iya, lemas sekali, macam gak orang Kristen lemasnya. Semangatlah sedikit. Ada yang mau sampaikan? Bagaimana Bang Blender? Apa yang mau? Ada yang mau ditanya saya? Ada yang mau ditanya kah? Apakah? Joshua kecil suaranya Joshua. Sudah kah? Udah. Coba kalau kau ingin syahadat nggak usah malu-malu. Iya. Ya, Joshua. Ya, kemananya? Turun dia. Itu namanya datang tanpa diundang, pergi tanpa pamit. Begitu ya jalanku. Tapi iyalah, aku tadi teringat dari bilang Bang Saiful tadi yang di Samosir itu, mereka misionariskan, udah itu dimurtadkan, disuruh makan. Aduh, kejam kali tuh, nggak ada dimuliakannya di Kristen nih kan. Tapi beda kalau aku, kejam kan. Aku biniku juga mualaf biniku. Udah, ketika dia lepas dari agamanya ku aja Islam. Kalau aku begaduh sama biniku, mana pernah dia kulawan. Oten ku cari, naik ke komal-komalku. Ku maki-maki Oten. Dari situnya berawal. Ketika aku begaduh sama biniku, bukan kulawan biniku. Lari aku cari Oten. Entah kenapa pula makian aku cocok pula.
Nah itulah sasarannya apa? Oten. Begitu bini aku mengamuk-ngamuk, kau ya gini, kau juga lah Oten, kurang ajar, aku cari-cari, aku maki-maki. Oten lagi santun pun aku maki-maki, diam. Ada apa kau nih bang? Diam kau ulang, aku maki-maki. Daripada aku maki biniku, ya kan? Nah dari situ lah berawal. Coba ngapain kita ya kan? Tapi kalau orang itu tengok lah kan, kejam kali ya. Makanya kalau dimuliakan, apa yang dimuliakan kayak gitu? Kita dari kecil anak kita carikan makanan yang halal, nggak kita kasih. Sampai udah besar sama orang tuh suruh kasih makan babi pula. Anjir. Iyalah, tunjukkanlah hukum kasih. Jangan pula nanti dianggapnya, "Ma, aku udah kukorbankan agamaku, begini kau buat." Kan jadi apa? Itu aja. Jadi kalau yang kayak gitu, wanita kayak gini lah makanya. Oten-oten lah ku serang. Nggak ada oten ku cariin, oten ku maki-maki. Yang lagi baik-baik pun ku maki oten. Ya kenapa? Kok ku maki-maki? Diam kau ulang. Diam kau bilang. Apanya kerasukan apa nih? Diam kau, ku maki-maki lah terus. Daripada biniku yang ku maki, ya kan? Tamsei, malam. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Itu bang. Ustaz tadi api. Oh ya. Waalaikumsalam Ustaz Tamsi. Yuk, tafadhol. Ketua, Bang Sepul, semua, Bang Blender, ya, Bang Zuma dan Bang Handi, salam kenal ya. Mohon maaf, saya agak ini terakhir udah mau terlelap dari tidur Bang Sepul. Dengar tadi Bang Handi sama Bang Zuma cerita tentang sekolah. Ya jadi terbelalak terakhir. Jadi gini informasi. Terima kasih informasi yang tadi tentang kurikulum apologet ya. Ada beberapa di sekolah tadi, mudah-mudahan berjalan lancar ya untuk Bang Handi dan Bang Zuma dan untuk API seluruh Indonesia. Jadi begini informasinya, tapi bukan atas nama API ya. Alhamdulillah kita sudah buka ambil tanah di daerah Pamah ya. Itu insya Allah akan dibangun pesantren. Di awalnya memang sudah ada di daerah Ring Road, itu wakaf madrasah ibtidaiyah. Itu wakaf pure tanpa mengambil dana apapun. Alhamdulillah memang dari teman kita, rekan kita, sahabat kita yang memang berdona dan berinfak untuk tanahnya. Dan untuk pengembangan selanjutnya itu pembukaan pesantren. Jadi begini Bang Handi, maksudnya yang saya sampaikan adalah saya pengen nanti memasukkan kurikulum yang luar biasa menarik yang tadi yang disampaikan itu tentang apologet. Nah karena saya ditunjuk untuk bidang pendidikan salah satunya di kurikulum, sehingga nanti bisa disisipkan dari beberapa yang di madrasah ibtidaiyah dan juga di pesantren nanti modelnya mix dia. Salafi dan modern yang memang berbasis Salafi dengan kitab kuningnya, modern dengan bahasa Arabnya. Yang menjadi daya tarik itu nanti kurikulumnya yaitu kurikulum apologet. Sehingga ada beberapa yang memang kami belum tahu nih, terus terang saya belum tahu tentang yang disampaikan Bang Handi sama Bang Zuma tadi tentang kurikulum. Sehingga bermohon untuk di-share kurikulum apologet itu sendiri atau tentang Bible itu sendiri gimana kurikulum bakunya sehingga bisa diterapkan di tempat kita nantinya. Demikian begitu. Oh Ustadz, yang di ibtidaiyah di Ring Road itu Ustadz ya belum dibangun ya? Udah. Udah dibangun ya? Iya Ring Road kan? Oh, ya. Tapi belum siap tuh Ustadz ya? Belum jalan ya? Di Ring Road, bukan di Ring Road sih, di jalan apa namanya, Jalan Seroja. Itu yang kemarin yang punya itu sebenarnya dia orang Aceh yang memang bergelut di bidang pendidikan dan diwakafkan, ada tanah di depan rumahnya. Alhamdulillah sampai sekarang sudah berdiri sampai kelas 4. Ke depan kita buka kurikulumnya itu memang khusus di bidang IT, yang memang SD itu bidang IT. Nanti kelanjutannya untuk pesantrennya itu di Pamah. Ini dalam tahap insya Allah minggu depan kayaknya kita mau kunjungi daerah di sana Pamah untuk melihat berapa luasnya. Kemudian nanti dalam setahun ke depan itu kita buka lahan, kemudian bangun barak-barak lah untuk pembangunannya. Iya. Ya keren juga Ustaz nanti dibuat kayak gitu kurikulumnya ini. Ya, maksudnya gitu bisa di-share untuk Bang Handi atau Bang Zuma.
Mungkin melalui Rina sama Bang Sipul, Bang Andi lagi jauh dari perangkat itu, Bang iya. Damsi. Nanti nggak apa-apa kalau perlu nanti saya omongin secara privat nanti. Oke, Bang iya, Damsi. tolong sampaikan Bang Sipul untuk kurikulumnya itu. Nah, itu aja ya. Terima kasih untuk semua. Salam sahabat semua. Makasih Bang Blender. Makasih semua. Yuk, pamit. Izin turun ya. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa kalau aku bahasanya anokhina Adonai Elohai pancioten bangki. Beserak. Beserak lah kalau Beserak kalau gitu. Hei. Jadi kalau ada hoten-hoten bandel kau baca itu aja. Oh, hoten kau ya? Ya. Anokhina Adonai Elohai pancioten bangki. Udah langsung. Selamat malam. Assalamualaikum. Alam. Kalian jangan apa ya hoten ya di bawah ya. Nggak usah kalian typing. Nggak usah typing kalian cabul-cabul. Nanti beserak kalian kubuat. Ya. Hah? Jangan kalian typing di bawah itu. Mulut kalian itu hoten. Hah? Bang, Musir kalian aku nanti. sedikit Bang aku sedikit mau kasih pelajaran orang ini Bang, sedikit. Ini ada kata-kata yang sering orang ini pakai kan, mengenai nabi pedofil itu kan. Pedofil itu, aku ajarin sedikit Bang ya orang ini. Pedofil itu artinya menyukai anak-anak. Tapi yang namanya sindrom itu harus terjadi berulang-ulang. Jadi Nabi Muhammad kan cuma punya satu yang masih perawan, istri yang masih perawannya itu kan cuma satu. Tidak terjadi berulang-ulang. Nah, satu lagi pedofil ini, Bang, itu kecenderungannya bukan untuk anak perempuan, Bang. Kecenderungannya bagi anak laki-laki. Maka itu pedofil ini terkenal pertama kali dikenal itu di mana, Bang? Abang tahu nggak? Di gereja, Bang. Habis anak-anak altar yang laki-laki itu dikerjain sama pendeta. Itulah awal-awal mula kata-kata pedofil. Ya, jadi nggak usah cerita santriwati ini itu nggak. Yang duluan terjadi pedofil itu terjadinya di gereja. Jangan kalian pakai kata-kata pedofil itu yang cenderung kepada anak laki-laki, kepada Nabi kami nggak pernah dia suka sama anak laki-laki. Istrinya perempuan semua, ya, tolong ya. Itu aja Bang pelajaran baru untuk orang itu. Ya, apa ya? Karena banyak, jadi biar supaya kalian hikmat ya, yang di bawah hoten penghujat. Aku nih ada sebuah ayat ya di firman Tuhan. Sebarkanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadi dengan membaca hikmat, biar kalian sadar ya. Aku hanya membaca, bukan menafsirkan, tidak ada menambahin. Hanya saja cara membacanya dengan hikmat. Oke? Dengar ya. Ya Bang. Amsal 7:10. Amsal 7:10. Langgam Sunda. Seorang wanita cerewet kakinya tak dapat tenang di rumahnya. Lalu dipeganglah seorang teruna dan diciumnya tanpa malu. Dan dia berkata, aku harus mempersembahkan korban keselamatan. Itulah sebabnya aku keluar mencari engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi. Marilah kita memuaskan birahi. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmatin asmara. Karena suamiku tidak di rumah, karena
suamiku tidak di rumah, karena suamiku tidak di rumah. Ia sedang dalam perjalanan jauh, sekantong uang dibawanya. Ia baru pulang menjelang bulan purnama. Hah, hikmat kan? Wah, hikmat agar sampai ke lambung Glenn, ke ulu hati Glenn Ambi. Izin Los, izin Gurunda, izin Bang Andi, semuanya guru Nasada Bunda izin turun dulu lah gara-gara dibaca itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan Glenn menghujat. Satu kata Glenn menghujat di bawah, berserak Glenn kubuat. Kalau mau naik, apa lagi ngorok di sini pula? Ini orang baca Amsal ngorok ya. Aduh, serak bah. Jangan Glenn menghujat ya. Kalau Glenn mau menghujat, naik ke atas. Jangan Glenn pancing-pancing. Kau malah aku nih typing jahat, nggak betul, berserak Glenn. Satu kata Glenn menghujat 1000 balasannya. Ya. Jangan, aku hanya membacakan, tidak ada menyimpulkan. Sekali lagi, aku hanya membacakan, tidak ada menyimpulkan. Dan aku tidak mau tahu dengan ayat itu. Aku hanya membaca. Yeskiel 16:25. Merenggangkan kedua pahamu. Yeskiel 16:37. Menyingkap auratmu di hadapan mereka, sehingga mereka melihat seluruh kemaluanmu. Aduh, Makjang. Yeskiel 2:33. Susunya dijamah-jamah, susunya dijamah-jamah, susunya dijamah-jamah, dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Ayo, coba. Serak Glenn, jangan menghujat. Ya, jangan menghujat Glenn. Aku hanya membacakan. Tidak ada mau tahu aku tentang ayat itu. Paham? Ya, silakan orang biasa. Orang biasa. Orang biasa. Silakan. Halo. Biasa orang. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semangat abangku. Ya. Ada yang sampaikan bang? Oke, buat oten-oten yang di Medan, kalau mau berkeras, ayo jumpa aku ya. Aku orang Medan aku. Aduh, kita nggak keras semua nih bang. Kita santai aja. Kita nggak usah keras. Kita nggak keras. Nggak ada main keras nih. Kita main nakal. Ya. Aduh mak ngorok bah. Siapa yang ngorok nih? Kanjeng, Edi. Kanjeng, Edi. Mana yang ngorok nih? Edi. Siapa yang ngorok nih? Oh Kanjeng. Aduh mak. Edi. Malam. Bentar, aku ke Om Peri dulu. Kurang ajar Bang Juma ada di sini, masuk ke Om Peri mau lawan Bang Juma, kan kurang ajar. Saya ke sana dulu ya. Bentar. Kemana bang? Ruangnya si Peri. Si Peri kan ada di rumah nih. Bukan malam. Iya. Kok gue yang ngorok sih? Gimana sih? Orang gue lagi nyantai. Terus di sana ada namanya El Hura. Dia mau debat sama Bang Juma. Kan kurang ajar. Orangnya di mana, ngajak di mana gitu loh. Nah, gue mau ke sana, gue suruh pindah ke sini gitu loh. Iya. Oke, aku bentar ya. Iya. Dia kalau kemari oten penghujat berpikir kalau masuk ke Komal ini. Makanya oten penghujat jantungan. Bersera. Ya, kalau oten penghujat masuk ke Komal aku bersera. Jangan kalian menghujat. Satu hujatan kalian 1000 balasannya. Jadi serba salah kan? Serba salah. Jadi yang di sini oten-oten yang santun aja yang berani masuk mari ya. Dan santun kita layani dengan baik. Oten penghujat siap kalian. Ya, ketua. Baru Asik ya? Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sudah 2 jam di bawah dengerin semuanya apa yang disampaikan oleh Juma, Blender,
mereka pada nggak berani naik. Nah, itu yang ada yang di TikTok itu, yang naik speed itu di wilayah Tembilahan Inhil Pulau Burung, yang pakai sal, pakai songkok, pakai speedboat di wilayah kita Pulau Burung di daerah Inhil. Juga sudah pada diributkan juga di Facebook itu, mereka berdaya ustadz pakai sal. Jadi benar yang disampaikan teman-teman buat yang kita mau bangun tadi, alhamdulillah untuk kita mempelajari anak-anak kita belajar Bible. Jadi saya dukung 1000%. Semoga Allah SWT berkahi semua perjuangan kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke bang. Oke bang. Saling doa ya bang ya. Iya siap. Saya Tembilahan Inhil Riau. Oke siap bang. Siap bang. Iya siap. Bantu terus. Selalu hadir. Iya. 2 jam lebih saya hadir. Oke. Amin. Ya silakan Oten. Jadi Oten kalau kemari teman-teman ya, Oten baik kan. Oten penghujat. Nggak ada yang berani kemari. Bisa ya udah kalau Oten penghujat. Ya buat Oten silakan. Minta permintaan. Nah, Ustaz Pala nih, Ustaz Pala. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustaz, tadi kan Bang Zuma rencana mau buat pesantren yang tentang pembahasannya ini. Itu Ustaz kan ada pesantren kan Ustaz, ya kan? Keren juga nih Ustaz, masukkan kurikulum. Nah, apa itu? Ya, Bang Zuma kan mau buat pesantren tentang pembahasan kitab umat Kristen dari kecil, TPA, ya kan? Terus tentang, karena kan sekarang banyak kali misionaris untuk menjaga saudara-saudara kita, anak-anak kita. Jadi kurikulum terbaru lah ini untuk pembahasan kitab orang Kristen. Ya. Kira-kira bagus juga tuh Ustaz. Jadi banyak juga yang minat. Materi apologet lah, materi apologet. Untuk apologet, materi apologet. Jadi biar kita tahu anak-anak yang anak itu, aku gini contoh gitulah. Waktu aku dulu SD pun juga SD, ketika hari libur bulan 5 kenaikan Isa Al-Masih. Kupikir Isa Al-Masih itu Tuhannya orang Kristen. Iya dulu gitulah. Memang penting juga nih Tuhan yang Kristen gitu loh. Jadi dari kecil memang kita tahu gitu loh bagaimana bergaul dengan mereka, ajaran mereka untuk menjaga, membentengin tujuan Ustaz. Bagus juga ini. Ya bagus. Ya, itu kapan rencana penyanangannya itu? Ya ini kan sudah lagi dalam tahap pembangunan di Makassar, ya kan? Gitu. Di Makassar. Cuman ya bagus juga untuk dibuat kurikulum di seluruh Indonesia atau pesantren-pesantren ditambah lah kurikulumnya tentang pembelajaran ini. Nanti mungkin Bang Juma yang bisa memberikan materi pembelajarannya apa aja gitu loh. Oh begitu. Keren juga Ustaz untuk ditambahkan kurikulum. Ya bisa juga kalau memang untuk tujuannya itu membentengi atau untuk akidah kita lebih kuat lagi, bagus. Itu tentu itu bagus. Cuman untuk apanya, pengajar-pengajarnya itu gimana? Ya itu nanti ke Bang Juma lah mungkin. Artinya setiap pesantren yang kalau misalkan misalnya contoh seperti di pesantren saya misalnya di Samarinda umpama, kemudian untuk pengajarnya itu sendiri dari API itulah begitu ya? Ya nanti kalau ya kan insya Allah mudah itu Bang. Yang penting disusun itu memang silabusnya atau kurikulumnya itu tadi. Para guru semua izin sebentar, mungkin saya izin istirahat dulu untuk Bunda, Bang Zuma, Abah, sama Ahi Blender, Ustaz Palah dan semuanya. Terima kasih ya Ahi Blender. Oh iya siap. Ya, sehat-sehat semuanya, Masya Allah. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti mungkin bisa kita masukkan sebagai kurikulum ekstrakurikuler ya? Iya, ekstrakurikuler. Jadi memang kan untuk pesantren yang saya yang bina ini kan untuk mata pelajaran itu sendiri kan sifatnya memang kan salafiyah, tapi memang ada sedikit
berbasis campuran ya, sedikit demi sedikit itu ada. Nah, untuk kurikulum ekstrakurikuler itu memang ada juga di situ. Mungkin nanti cobalah bisa saya musyawarahkan dengan ustadz-ustadz yang lain, guru-guru yang lain, kan tentu ini perlu musyawarah lebih lanjut seperti itu Bang Blender ya. Tapi kalau untuk wacana itu atau mungkin untuk rencana yang ingin dibangun tersebut itu bagus ya, sangat bagus sekali untuk mengantisipasi misionaris tadi ini ya, untuk mengantisipasi, karena memang kita tidak bisa tinggal diam terhadap apa yang sudah mereka lakukan orang-orang kafir ini kan. Memang kita tidak bisa tinggal diam setelah fakta yang sudah sama-sama kita tahu tentang bagaimana pelecehan, tentang bagaimana penghinaan, bahkan pemelintiran ayat-ayat suci Al-Quran maupun itu hadis, itu sudah sangat jelas sekali ya. Mungkin saya juga salah satu orang yang baru mungkin hanya beberapa bulan bergabung dalam hal ini, baru bisa terbelalak dan terbuka, oh ternyata hari ini Islam dalam keadaan tidak baik-baik saja, kan seperti itu. Yang mungkin selama ini secara intern kita tidak pernah melihat secara fakta di lapangan ya, ataupun mungkin di dunia medsos seperti itu. Tapi setelah adanya macam ini, setelah apa yang kita lihat perlakuan mereka, kebiadaban mereka yang mereka lakukan terhadap agama kita, nah ini tentu kurikulum yang dicanangkan ini untuk lebih meluaskan wawasan para santri mungkin terkhusus di situ, nah itu sangat baik sekali. Nah, dalam hal itu saya amat sangat mendukung juga ya, jika tujuannya itu adalah mencerdaskan. Itu artinya mungkin ya, artinya anak-anak santri atau mungkin generasi umat Islam ini tidak mudah untuk dibodoh-bodohin atau diakal-akalin. Seperti itu. Bagus, sangat bagus sekali ya. Kalau bisa mungkin kalau untuk wacana itu dipercepat nanti, ataupun pesantren saya terkhusus nanti bisa kita musyawarahkan. Mungkin insya Allah besok sudah bisa saya sampaikan ke guru-guru yang lain Bang Blender. Ya, ini kita dimulai karena sekarang mereka sudah banyak berpura-pura menjadi guru bahasa Inggris di TPA, menjadi guru-guru lain. Nah, tujuannya untuk rupanya itu tujuan mereka. Dan ini sudah banyak, Ustaz. Nah, udah banyak di mana-mana, di Jawa, di mana. Jadi, ya itu juga lah pentingnya kan kita menjaga orang tua, kan nggak pernah tahu tentang kitab ini, kan begitu. Benar. Dan di luar daripada Islam, tanpa kita kenal di sini, ya saya juga pribadi lah, isi kitab mereka kita kan nggak pernah tahu ini. Ternyata setelah dipelajarin, ya banyak penistaan terhadap Allah kita, kan begitu. Ya. Nah, itulah Allah itu siapa yang ada di kitab mereka. Jangan pula nanti dikatakan Allah itu dewa di sini, kan disamakan dengan dewa Allah kita. Sedangkan kalau tanya siapa nama Tuhanmu, nah Allah. Tengok dia, Allah itu dewa menurut kitab kami, katanya kan ribet kan. Allah yang mana? Allah yang di Bible apa yang di Quran gitu pula nantinya. Iya, yang di Bible sama ya Allahnya gini kan. Nah, kan ada nama. Ada sama-sama nama Allah ini, ya kan? Jangan nanti ditengok orang tuh, ya aku ada juga di kitab kami Allah katanya. Kita juga Allah sama-sama. Jadi penting juga ini. Ya, mudah-mudahan kurikulum yang dicanangkan itu, yang direncanakan itu menjadi sebuah kurikulum yang bersifat jangka panjang, mudah-mudahan, amin. Iyalah, untuk menjaga kita kan sifatnya untuk membentengin. Benar. Itu bagus juga. Ya, bahkan saya sendiri juga sebenarnya kalau untuk masalah keilmuan mempelajari kitab tetangga sebelah itu ya, oten-oten itu ya memang tertarik untuk itu secara pribadi ya. Tapi kalau untuk guru-guru yang lain tentu ini wallah alam bisawab, nanti kita apakan. Kalau saya siap aja nanti insyaallah guru-guru ya itu siap untuk menerima itu ya, alhamdulillah. Karena kebetulan kita kan di sini kan pesantren kita itu gurunya ada sekitar 30-an lebih Bang Blender. Nah, 30-an lebih. Santri kita hari ini berjumlah sekitar 1.000 orang Bang Blender. Masya Allah. Nah, itulah keren itu. Sekarang ini banyak yang nggak mengetahui loh. Karena memang banyak apa ya, bisa jadi yang dikatakan Taurat, Injil yang dibawa Nabi Isa itu mana, kan begitu. Kalau ditanya, bercampur kepada mereka. Dan memang benar ya, satu Tuhan, ya satu kitabnya kita ini. Cuman kan karena di Al-Quran ada yang merubah kitab-kitab sebelumnya. Inilah dia. Inilah dia.
Memang kalau secara apa Bang Blender ya, secara garis besarnya gitu kan, mungkin kan kalau khusus santri-santri itu sudah diajarkan tentang ketauhidan, tentang keimanan terhadap kitab-kitab, kan seperti itu. Nah mungkin yang saat ini kurang penjelasan dari ustadz-ustadz itu sendiri, karena memang penjelasan tentang keimanan kita terhadap kitab-kitab itu secara intern, hanya penyampaiannya itu secara baku ya, seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, yang kurang dipahami mungkin oleh santri-santri yang saat ini, dan itu mungkin tidak juga terlalu luas untuk dijelaskan tentang masalah Injil tersebut, terkhusus Injil ya, terkhusus Injil, yang mungkin kita khawatir santri-santri kita itu merasa, oh ternyata Bible ini Injil, kan seperti itu. Padahal Injil yang asli itu sudah wallahu alam bisawab, tidak ada lagi kan begitu. Nah, itu memang perlu disampaikan secara meluas penjelasan tentang itu, seperti itu. Adapun isinya sendiri ya tentu yang paham terhadap Bible itu sendiri, tentang masalah isinya yang ribuan lebih di situ ya. Nah, tentuan seperti itu. Bagus itu. Saya tertarik juga dengan kurikulum itu sebagai kurikulum ekstrakurikuler di setiap sekolah-sekolah Islam. Nah, tidak hanya sekedar pesantren saja, kan seperti itu. Jadi sekolah-sekolah Islam pada umumnya seperti itu. Itu bisa kita karena begini, misionaris ini kan mereka tidak peduli tempatnya itu di mana, kan seperti itu. Karena memang mereka ini kan bersifat misi, namanya misi. Jadi apapun yang mereka lakukan ini kan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sehingga mereka itu nggak peduli mau di sekolah TK, mau di sekolah PAUD pun, mau di sekolah manapun, ya mereka tetap misinya itu kan ya memurtadkan, seperti itu. Makanya kalau ingin kita luaskan, ini tidak hanya mungkin di pesantren-pesantren saja, mungkin di sekolah-sekolah ibtidai, sekolah-sekolah ngaji, ya ini boleh saja. Yang mungkin yang sifatnya itu bisa dimasukkanlah kurikulum ekstrakurikuler ini, seperti itu. Tentu ini kan ada perizinan juga ya Bang Blender kan? Ada. Masih ada lah. Kalau ada tertulis perizinan seperti itu, ya alhamdulillah bisa kita masukkan di sekolah-sekolah agama seperti itu. Nah, itu sangat bagus sekali, karena memang misi-misi orang-orang Kristen ini, mereka ini apapun itu ya seperti itu kan. Lantar doang kal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Nah, jadi udah mereka itu memang tidak ridho sama kita ya, sampai kapanpun mereka berusaha bagaimana kita bisa ikut kepada ajaran-ajaran jahat mereka. Saya bisa katakan ajaran mereka itu jahat, seperti itu. Karena ajaran mereka itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dalam kitab-kitab mereka, seperti itu. Ya, saya bisa pastikan itu. Walaupun saya tidak memahami secara isi dari Bible itu sendiri, tapi secara fakta Allah sudah katakan di Al-Quran itu jelas sekali tentang bagaimana karakteristik orang-orang Oten ini, seperti itu. Pas lah, kayak Mikana menggunakan hijab bagi orang baru masuk kan, coba. Iya betul. RK menggunakan peci, ada tasbihnya, kan cara-cara itu apa kalau orang yang baru masuk dalam TikTok, ya ini kok ada Islam-Islamnya, akhirnya apa? Kan begitu kan, yang awam yang nggak tahu. Betul. Nah, itulah, ya kok ada sangkut pautnya nih, kenapa pakai hijab dia? Menjebak. Ini Kristen dari mana kan? Menjebak, kan begitu. Mereka kalau nggak menggunakan Islam nggak laku. Kalau nggak pakai cara-cara Islam nggak akan laku. Nah, inilah yang perlu kita jaga. Kita nggak tahu strategi apa lagi ke depannya. Kita hanya membentengin, ya kan? Sekecil mungkin mereka pun tetap berusaha, sekecil mungkin. Jadi mereka tetap berusaha untuk bagaimana itu Islam bisa masuk dalam jebakan mereka. Seperti itu. Nah, memang itu udah Nabi katakan Bang Blender. Sudah Nabi katakan di dalam hadis Bukhari tentang bagaimana misi mereka itu sampai kata Nabi SAW, ya, umat Islam itu tersendiri, ya terkhusus umat Islam itu sendiri sampai perlahan-lahan mengikuti mereka sekalipun mereka masuk ke dalam lubang semut. Jadi memang seperti itu memang misi mereka. Nah, sampai Islam itu tanpa sadar terikut sampai masuk ke dalam lubang semut itu sendiri. Nah, itu udah memang Nabi sampaikan. Ya. Bagus itu cara kita untuk bisa menggantungnya dengan kurikulum itu. Benar-benar. Ya, pas lah. Kayak senandung nih. Gak ada otaknya nggak ada nih senandung nih. Makanya. Assalamualaikum. Siapa yang berani kena tua? Sama aku yuk. Ayo. Modal congor kau pakai data semua aja. Ayo lah, kau tantang. Siapa yang berani kau bilang? Ayo. Enggak, sama aku yuk.
Berdua kita ya. Nggak ada Ayo silakan. rumah Udah sekalian. Udah enggak. 10 pertanyaan kau kasih. Silakan kamu usah bertanya. Ayo. Iya, 10. Udah. Samaku netral di sini. Ayo. Iya, pakai data yuk. Ayo pakai data yuk. Silakan. Kau nggak usah banyak jacot, nggak usah curhat diskusi ya. Kita mulai berdua kita. Yuk. Cepat. Ayo, apa yang kau minta? 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 Samaku. Suruh Edis kemari. Gak usah kau bawa, suruh mari. Samaku, sorry nggak mau. Samaku, suruh bilang Edis sama aku. Bilang Edis blender. Bilang sini aku 8 ya, 8 aku sendiri setiap hari. Kau kalau congor. Setiap hari aku mengundang ya, setiap hari 8, gak ada yang datang kemari. Gak usah kau bacot. Ya, dikeroyok aku di sini, dikeroyok, gak usah dikeroyok, ku turunkan semua di sini. Gak usah bacot kau. Setiap hari kundang, gak ada yang berani naik. Ya udah, mana, buktikan. Kundang semua debater aku sendiri. Iya pakai data sendiri. Kau bayangkan sendiri. Gak usah. Kau kok banyak curhat kau, buktikan dulu. Kasihan. Dibuktikan aja, nggak usah banyak curhat. Di ultimatum kiamat. Iya, nggak ada, buktikan aja, nggak usah kau banyak curhat. Gak berani kalian naik ke rumah. Siapa bilang nggak berani? Siapa bilang nggak berani? Capek kali. Siapa bilang nggak berani? Kita sportif. Kau mau curhat nggak berani kau? Hah? Sama di sini. Ya udah sini. Ya silakan kau bertanya. Udah. Kau ku kasih kau 10 pertanyaan. Silakan. Mulai sekarang. Coba. Udah. Sekarang. Ayo sekarang. Bacot kau. Kau nggak berani kau sama aku. Banyak bacot. Kau nggak berani. Kau nggak berani sama aku. Hah? Kita mulai aja. Ngapain kau curhat-curhat bacot bersama aku berdua? Apa lagi? Ku kasih kau. Aku nggak usah bertanya. Hah? Kalian kan takut ditanya. Nggak usah bertanya. Kalian bertanya 10 pertanyaan, kurang 20 ku jawab. Ku jawab 20 pertanyaan, kau 20 ku jawab. Aku nggak usah bertanya. Kurang apa lagi kau? Hah? Mau keroyok kau? Aku sendiri. Siap. Kok banyak kali bacot, kok banyak kali apa? Tiap hari ku buka komal, ku tantang kalian semua. Kok gak ada yang datang? Mau curhat kau sini, kepala otak kau. 25 lah bang, tambahin 5 lagi bang. Silahkan, nomor 10, 25 pertanyaan ku jawab dengan cepat. Nggak usah aku bertanya, jangan takut aku nanya. Jangan takut aku nanya. Kau bertanya sama aku. Apa lagi? Kita konsekuen, komitmen kita. Kau pula lagi. Ku pastikan 5 kali kau bertanya udah kau 5 kali pertanyaan kau yang bertanya, kau yang mencret ku buat. Kurang apa lagi? Bertanya kau suruh, bukan aku yang bertanya. Curhat pula kau, mana yang berani kepala otak kau macam nggak tahu aja kau mal Kristen tuh kayak mana.